Command, this is Alpha 2. Nothing unusual to report at Point 1. Alpha 2, this is Command. Continue your observation mission. Cerita dimulai di kota Yokohama, di mana seekor kaiju raksasa tiba-tiba muncul. Otoritas segera membunyikan alarm dan memerintahkan warga untuk mengungsi. Kaiju itu mulai menghancurkan kota, dan semua orang menyaksikan berita saat sebuah helikopter mencoba menembakkan senjata ke arah monster tersebut. Fire! Namun serangan itu tidak berdampak apapun, membuat semua orang mulai khawatir. Tapi kemudian sebuah unit elit bernama Divisi 3, datang untuk melawan kaiju itu. Kapten mereka, Mina, menembakkan railgun miliknya. Membunuh kaiju itu hanya dengan satu tembakan. Semua orang merayakan kemenangannya. Memuji Divisi 3 karena berhasil mengalahkan seekor kaiju tanpa adanya korban jiwa. Sebuah tim tiba untuk membersihkan sisa-sisa kaiju. Dan disinilah kita bertemu seorang pria bernama Kafka. Dia sedang mengumpulkan sampel untuk para peneliti. Kafka melihat rekan-rekannya mengangkat salah satu organ kaiju. Tetapi dia memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Tiba-tiba, organ kaiju itu meledak, dan darahnya membakar salah satu rekannya. Kafka segera membantu rekannya, meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja. Kafka menyadari bahwa kaiju itu sangat besar sehingga akan memakan waktu lama untuk membersihkan semuanya. Pengawasnya memerintahkannya untuk membersihkan usus kaiju. Kafka tidak ingin melakukannya karena tugas itu menjijikan. Tetapi pengawasnya mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan. Rekan-rekannya memberikan semangat pada Kafka, mengetahui bahwa usus itu penuh dengan kotoran kaiju. Kafka muntah saat melihat usus tersebut. Tetapi dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Dia pun tetap melaksanakan tugasnya. Kafka kemudian pulang ke rumahnya, tetapi dia masih mencium bau kotoran kaiju. Dia menonton berita dan melihat bahwa semua orang memuji Mina karena telah mengalahkan ratusan kaiju di usianya yang masih sangat muda. Kita mengetahui bahwa Mina adalah teman masa kecil Kafka. Kafka dulunya ingin memusnahkan kaiju bersama Mina. Tetapi kemampuannya tidak sebanding dengan Mina. Dia pun merasa depresi. Bingung bagaimana dia bisa berakhir di posisi menyedihkan seperti ini. Namun dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Menyadari bahwa dia tetap berguna bagi masyarakat dengan membersihkan sisa-sisa kaiju. Keesokan harinya, Kafka melapor ke kantornya, di mana dia bertemu dengan rekan kerja barunya bernama Ichikawa. Ichikawa mengatakan bahwa dia berencana bergabung dengan pasukan pertahanan. Seorang pria lain bernama Takuta menyebutkan bahwa Kafka dulunya memiliki mimpi yang sama. Tetapi dia akhirnya menyerah. Ichikawa menganggap Kafka menyedihkan, dan bertanya mengapa dia menyerah. Kafka menjelaskan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik, tetapi tetap tidak diterima di pasukan pertahanan. Ichikawa tidak ingin mimpinya berakhir seperti Kafka, berkata bahwa dia tidak akan menyerah, dan meninggalkan ruangan begitu saja. Kafka pun menyadari bahwa dirinya terdengar seperti seorang pecundang. Mereka kembali ke lokasi kaiju, dan Ichikawa ditugaskan untuk membersihkan usus kaiju. Kafka merasa senang, berpikir bahwa Ichikawa akan mendapatkan pelajaran. Namun pengawas memerintahkannya untuk bekerja bersama Ichikawa. Kafka menjadi kesal, heran mengapa dia selalu mendapat pekerjaan yang paling kotor. Namun pengawas melihat bahwa Kafka memiliki tekad yang kuat. Berpikir Kafka mungkin akan bekerja dengan baik di pasukan pertahanan jika berhasil lolos ujiannya. Saat istirahat, Kafka menyadari bahwa Ichikawa telah kehilangan nafsu makannya. Dia pun memberikan vitamin kepadanya, meminta untuk meminumnya agar ia tidak pingsan. Kafka juga menyarankan agar Ichikawa menutup hidungnya agar bisa bertahan. Tetapi Ichikawa menolak, sehingga Kafka pun memaksanya. Mereka mulai bekerja bersama, di mana Kafka membantu Ichikawa menyelesaikan pekerjaannya. Sore hari, semua orang bersiap untuk pulang. Ichikawa menghampiri Kafka dan berterima kasih atas bantuannya. Dia tidak percaya Ichikawa menghormatinya. Dan Ichikawa mengatakan pada Kafka bahwa masih ada waktu untuk bergabung dengan pasukan pertahanan, karena mereka telah menaikkan batas usia pelamar. Ichikawa melihat bahwa Kafka terlihat tidak bahagia dengan kehidupannya. Terutama saat Kafka berbicara tentang menyerah. Dan Ichikawa menyarankan agar Kafka melakukan apapun yang dia inginkan.
Kafka pun berterima kasih kepada Ichikawa karena telah memberinya harapan. Menyadari bahwa Ichikawa adalah orang yang baik. Namun pada saat itu, tiba-tiba muncul seekor kaiju yang hampir memangsanya. Kafka berhasil menangkapnya, dan mereka selamat. Kafka menyuruh Ichikawa untuk melarikan diri dan memanggil bala bantuan, begitu dia berada di tempat yang aman. Namun Ichikawa menolak pergi, sehingga Kafka mengingatkannya tentang mimpinya. Mengatakan bahwa dia tidak akan bisa bergabung dengan pasukan pertahanan jika dia tidak bertahan hidup. Akhirnya, Ichikawa berlari menjauh, sementara Kafka memancing kaiju agar mengejarnya. Kaiju mulai mengejar Kafka, mencoba memakannya. Tetapi Kafka masuk ke sebuah gedung dan melompat keluar dari jendela. Flashback, terlihat Mina sedang menangis, dan Kafka mendekatinya untuk mencoba menghiburnya. Mina menjelaskan bahwa dia sedih karena kucingnya telah mati. Dan mereka memandang reruntuhan kota, sambil menyebutkan bahwa mereka akan bergabung dengan pasukan pertahanan. Namun Kafka merasa Mina tidak memiliki kemampuan yang cukup. Dan dia mengatakan bahwa dirinya akan menjadi petugas pasukan pertahanan yang lebih baik. Berjanji bahwa mereka akan membasmi kaiju bersama-sama. Kembali ke masa kini, kaiju terus mengejar Kafka, yang menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia bersiap untuk melawannya. Tetapi kaiju itu menghancurkan kakinya dan hampir memakannya. Namun, Ichikawa kembali, dan Kafka bertanya mengapa Ichikawa melakukannya. Ichikawa menjelaskan bahwa dia tidak akan mungkin lolos di pasukan pertahanan jika dia bahkan tidak bisa menyelamatkan rekannya sendiri. Kafka menyadari betapa lemahnya dirinya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa melindungi siapapun. Sehingga merasa tidak layak untuk bergabung dengan pasukan pertahanan. Kaiju itu hampir membunuh mereka. Tetapi tiba-tiba seekor harimau menghentikannya. Para tentara kemudian melepaskan tembakan dan menghancurkan kaiju itu hingga berkeping-keping. Mina melaporkan bahwa target telah dimusnahkan, dan memerintahkan anak buahnya untuk mengikutinya. Mengatakan bahwa mereka harus memeriksa apakah masih ada kaiju lain di area tersebut. Malam itu, Kafka terlihat berada di rumah sakit. Dia menyadari betapa hebatnya Mina. Dan berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa mencapai levelnya. Namun Ichikawa mengatakan bahwa dirinya tidak akan selamat jika Kafka tidak menyelamatkannya. Dia berpikir bahwa Kafka luar biasa, sehingga Kafka harus mempertimbangkan lagi untuk bergabung dengan pasukan pertahanan. Kafka berterima kasih kepada Ichikawa karena telah membuatnya merasa lebih baik, dan mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk mendaftar ke pasukan pertahanan. Namun, tiba-tiba dia melihat seekor makhluk aneh yang mengatakan bahwa ia sedang mencari Kafka. Makhluk itu tiba-tiba masuk ke mulut Kafka, membuat tubuh Kafka kejang-kejang. Ichikawa melihat kejadian itu dan bertanya apakah Kafka baik-baik saja. Tetapi dia terkejut ketika melihat Kafka. Kafka melihat di kaca, dan menyadari bahwa dia telah berubah menjadi monster kaiju. Mereka berdua panik, tetapi Kafka menjelaskan bahwa dia masih memiliki kendali atas tubuhnya. Namun, seorang pasien lain melihat mereka dan menelpon polisi. Mereka sadar bahwa Kafka akan diburu. Sehingga mereka memutuskan untuk melarikan diri. Kita berpindah ke Mina, yang sedang memikirkan Kafka. Dia mengingat janji Kafka untuk tetap berada di sisinya. Tetapi Mina menyebut Kafka pembohong, karena dia harus melawan kaiju tanpa dirinya. Mina kemudian mendapat panggilan telepon dan mengetahui bahwa ada seekor kaiju yang muncul di rumah sakit. Dia pun berjanji akan menyingkirkan kaiju itu. Flashback, terlihat Mina tertawa mengingat Kafka yang mengatakan bahwa dia akan melindunginya jika ia merasa takut. Kafka merasa malu, tetapi Mina sebenarnya bersyukur dan senang karena mereka akan selalu bersama. Kembali ke masa kini, Mina mengumpulkan timnya dan menjelaskan situasi di rumah sakit. Peringatan pun juga telah disiarkan di TV dan meminta para warga untuk berlindung. Di rumah sakit, kakek tua itu ketakutan. Ichikawa pun menyarankan agar Kafka menjelaskan kesalahpahaman itu sambil tersenyum. Tetapi upaya Kafka itu hanya membuat kakek itu pingsan. Kafka pun segera menolongnya. Tetapi saat dia menyentuh dinding, dia malah menghancurkannya, membuat mereka terkejut dengan kekuatan luar biasa. Para pasien lain heboh mendengar ledakan yang terjadi barusan.
dan Ichikawa berpikir mereka harus segera pergi. Kafka mencoba membuka jendela, tetapi malah merobek bangunan itu. Kafka mulai panik melihat perubahan pada tubuhnya, tetapi Ichikawa mengingatkan bahwa mereka harus pergi sekarang. Whoa, hang on! Di sisi lain, tim Mina sedang dalam perjalanan. Dan dia menerima laporan bahwa Kafka dan Ichikawa telah meninggalkan rumah sakit. Sementara itu, Ichikawa bingung bagaimana Kafka bisa berubah menjadi kaiju. Bertanya apakah dia masih orang yang sama. Kafka menjawab bahwa dia sendiri tidak tahu, sambil terlihat dia berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Dia berhasil kembali ke bentuk kaiju, tetapi menyadari masalah lain, di mana dia kebelet buang air kecil. Ichikawa menyuruh Kafka untuk menahannya, tetapi Kafka tidak dapat mengontrol dirinya lagi. Ichikawa bingung dari mana airnya akan keluar. Dan ternyata urinnya keluar dari putingnya. Kafka merasa sangat malu, tetapi Ichikawa mengingatkan bahwa mereka harus terus bergerak. Kafka mulai bertanya-tanya apakah dia masih bisa bergabung dengan pasukan pertahanan dalam kondisinya yang seperti ini. Ichikawa berpikir itu mustahil, karena Kafka telah menjadi makhluk yang justru diburu oleh pasukan pertahanan. Yakin Kafka akan ditembak begitu dia terlihat. Kafka merasa hancur, menyadari bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa bergabung dengan pasukan pertahanan. Dan tidak bisa memenuhi janjinya kepada Mina. Ichikawa kemudian melihat sebuah area yang sudah ditutup. Berpikir itu adalah tempat yang sempurna untuk bersembunyi. Tetapi Kafka tiba-tiba merasakan sesuatu yang mendekat. Tiba-tiba, terjadi sebuah ledakan keras. Dan laporan menyebutkan adanya kemunculan kaiju lain. Mina pun memutuskan untuk membagi timnya. Ichikawa melihat bahwa dengan perhatian yang teralihkan pada kaiju lain, maka akan lebih sedikit orang yang memburu mereka. Sehingga ini adalah kesempatan sempurna untuk bersembunyi. Namun, Kafka tampak ragu. Di lokasi ledakan, terlihat seorang gadis kecil menangis karena ibunya terperangkap di bawah reruntuhan. Gadis itu tidak cukup kuat untuk mengangkat puing-puing tersebut. Dan seekor kaiju tiba-tiba muncul. Kaiju itu menghancurkan bangunan, dan bersiap untuk memakan gadis kecil itu serta ibunya. Namun Kafka tiba-tiba memukul kaiju itu dengan kekuatan yang luar biasa, menghempasnya hingga terpental jauh. Kafka terkejut dengan kekuatannya sendiri. Dia memeriksa keadaan gadis kecil itu, tetapi dia ketakutan. Kafka mencoba tersenyum untuk menenangkannya. Tetapi itu justru membuat gadis itu semakin takut. Kafka berhasil membebaskan sang ibu dari reruntuhan. Tetapi kaiju itu tiba-tiba kembali. Dia segera menyuruh Ichikawa untuk menjauh, dan mulai memusatkan seluruh kekuatannya. Kafka menghindari serangan kaiju itu, dan memberikan pukulan mematikan yang langsung menghancurkan kaiju itu. 1, 2, 3. Membuat darah dan dagingnya berhamburan seperti hujan. Kafka mengatakan semuanya sudah berakhir. Tetapi gadis kecil itu masih ketakutan. Kafka pun berkata bahwa dia akan segera pergi. Tetapi ketika dia mulai berjalan menjauh, gadis itu justru mengucapkan terima kasihnya. Kafka teringat saat Mina pernah berterima kasih kepadanya. Mengingat janjinya untuk selalu berada di sisi Mina. Saat itu, dia pun menyadari apa yang harus dia lakukan. Ichikawa mendesaknya untuk segera pergi sebelum orang lain datang. Tetapi Kafka mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah. Menyatakan bahwa dia harus kembali dan berdiri di sisi Mina. Kemudian, Mina tiba di lokasi kejadian dan melihat kerusakan yang terjadi. Dia bertanya kepada gadis kecil itu tentang kaiju. Tetapi gadis itu ketakutan saat mengingatnya. Mina mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka akan memusnahkan semua kaiju. Tetapi gadis itu memohon agar mereka tidak menyakiti kaiju yang baik. Menceritakan adanya kaiju baik yang telah menyelamatkan ibunya. 3 bulan kemudian, tim pembersih terlihat sedang menonton berita. Mereka melihat bahwa kaiju Kafka telah diberi kode nama nomor 8. Ichikawa berpikir situasinya semakin kacau. Dan diberitakan bahwa Kafka adalah kaiju pertama dalam sejarah yang berhasil melarikan diri dari pasukan pertahanan. Sehingga seluruh tim pun kini sedang memburunya. Pengawas mereka kemudian mengatakan bahwa ada surat untuk Ichikawa dan Kafka. Dan terlihat bahwa Ichikawa telah lulus untuk ujian kedua masuk ke pasukan pertahanan.
Ichikawa juga melihat surat Kafka, dan melihat bahwa dia juga lulus. Ichikawa bergegas menyampaikan kabar itu kepada Kafka. Tetapi saat menemukannya, Kafka sedang dalam bentuk kaijunya. Ichikawa yang kesal pun langsung menendangnya. Kafka dengan cepat kembali ke bentuk manusianya, dan Ichikawa memperingatkan bahwa dia masih menjadi buronan, sehingga dia tidak bisa sembarangan memperlihatkan dirinya. Ichikawa memberikan surat kepada Kafka. Tetapi dia heran mengapa Kafka tidak terlihat bersemangat. Kafka pun menjelaskan bahwa biasanya dia gagal di ujian kedua. Kita mengetahui bahwa ujian kedua adalah ujian praktik. Dan Ichikawa bingung bagaimana Kafka akan menyembunyikan tubuhnya, karena akan ada petugas yang akan mengawas. Namun Kafka bersikeras untuk tetap mencobanya. Dan karena usianya sudah 32 tahun, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk masuk. Pada hari ujian, Kafka dan Ichikawa tiba di markas pasukan pertahanan di Tachikawa. Terlihat para peserta lain juga mulai berdatangan. Tiba-tiba seorang gadis muncul memanggil Kafka dan menyebutnya tua. Huh? Who, me? Kafka marah dan menjelaskan bahwa usianya baru 32 tahun. Tetapi gadis itu justru menyuruhnya memindahkan mobilnya yang mengambil tempatnya. Kafka menunjukkan ada banyak tempat parkir kosong lainnya. Tetapi gadis itu mengatakan bahwa nomor 55 adalah angka keberuntungannya. Kafka ingin mengajarinya sopan santun, tetapi gadis itu memutuskan untuk memindahkan mobil Kafka sendiri. Dia melepas jaketnya, memperlihatkan baju tempur hitamnya, dan mengangkat mobil Kafka dengan hanya satu tangan sebelum melemparkannya ke samping. Kafka histeris melihat mobilnya, sementara Ichikawa penasaran siapa gadis itu sebenarnya. Dia pun memperkenalkan dirinya yaitu bernama Kikoru Shinomiya, sambil menyebutkan bahwa hobi favoritnya adalah membunuh kaiju. Namun dia tiba-tiba mencium sesuatu, dan mengatakan bahwa Kafka berbau seperti kaiju. Is it me? Or do you reek of kaiju? Ichikawa dengan cepat membela Kafka, menjelaskan bahwa itu karena mereka bekerja sebagai petugas pembersih kaiju. Kikoru pun menganggap remeh mereka, mengatakan bahwa mereka tidak seharusnya ada di sini. Namun saat dia melihat Kafka mengangkat mobil dengan mudah, dia terkejut dengan kekuatan super Kafka. Mengira Kafka juga mengenakan baju tempur. Kafka memberitahu Kikoru bahwa dia akan mengikuti ujian, dan menyuruhnya untuk mengingat namanya. Kikoru terlihat tertarik, dan mengatakan bahwa dia akan membuktikan bahwa dia lebih baik dari Kafka. Kemudian kepala pelayannya datang, dan mereka mulai masuk ke dalam. Namun Ichikawa merasa kesal karena Kafka menggunakan kekuatan kaijunya untuk mengangkat mobil. Kafka menjelaskan bahwa dia hanya mengubah tangannya agar tidak ada yang melihat. Tetapi Ichikawa mengatakan bukan itu masalahnya, dan menyarankan Kafka untuk tidak menggunakan kekuatannya. Kafka pun akhirnya setuju dengan saran Ichikawa. Mereka bergegas masuk ke dalam, di mana Kafka menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bergabung dengan pasukan pertahanan. Dia pun bertekad akan memberikan yang terbaik. Kita mengetahui bahwa ujian kedua ini memiliki 2 tahap, dan mereka tidak yakin apakah mereka akan berhasil dalam ujian praktiknya. Mereka pun memutuskan untuk mendapatkan nilai maksimal pada ujian kebugaran. Namun, begitu ujiannya dimulai, Kafka terlihat kesulitan. Dia menyadari bahwa performanya lebih buruk dari sebelumnya. Mengira bahwa dia semakin lemah karena usianya yang sudah tua. Kafka tidak mendapatkan nilai yang baik, sehingga Kikoru pun mengejeknya. Karena Kafka sangat pede saat berkata untuk mengingat namanya. Tetapi peringkatnya malah sangat buruk, jauh dari levelnya. Kafka pun merasa putus asa, tetapi Ichikawa memujinya karena tidak menggunakan kekuatannya. Kafka menjelaskan bahwa dia tidak ingin bermain curang, karena dia tahu semua orang sedang berjuang keras untuk lulus ujian ini. Namun Kafka sedikit menyesal, dan menyadari bahwa dia bisa saja meningkatkan peringkatnya dengan menggunakan kekuatan kaiju. Tetapi Ichikawa menjelaskan bahwa ada alasan lain mengapa Kafka tidak tampil dengan baik, yaitu karena peserta ujian tahun ini memiliki peserta yang sangat luar biasa. Ichikawa memberitahu Kafka tentang peserta peringkat 2 yaitu Haru Izumo, mengungkapkan bahwa dia adalah lulusan terbaik di salah satu universitas bergengsi. Peserta peringkat 3 yaitu Furuhashi, juga merupakan lulusan terbaik dari sekolahnya, dan dikenal karena kekuatannya yang luar biasa. Peserta nomor 1 yaitu Kagura, yang telah mendapatkan undangan untuk menjadi anggota elit pasukan darat Jepang. Tetapi dia menolak tawaran tersebut karena ingin bergabung dengan pasukan pertahanan. Ichikawa menambahkan bahwa ada banyak peserta lain yang juga kompeten, sehingga dia tahu persaingan akan menjadi sangat ketat.
Namun Ichikawa juga menyebutkan bahwa semua orang sedang mengamati Kikoru, yang dianggap sebagai bocah jenius karena berhasil lulus dari universitas ternama di Amerika pada usia 16 tahun. Semua orang menganggapnya memiliki bakat luar biasa dan ingin mengalahkannya. Kafka mendekatinya, mengagumi kemampuannya. Namun beberapa bodyguard langsung memukulinya dan melarang untuk menyentuh Kikoru. Kikoru menganggap Kafka menyedihkan dan berjanji akan terus membuat Kafka terlihat buruk. Hal itu membuat Kafka kesal dan bertekad untuk membalasnya. Namun Kafka sadar dirinya akan gagal dalam ujian, sehingga Ichikawa pun menyemangatinya untuk tidak kehilangan harapan. Yakin ujian selanjutnya akan berkaitan dengan pembersihan bangkai kaiju yang dapat menguntungkan mereka. Para peserta ujian kemudian menuju ke area selanjutnya, di mana mereka bertemu dengan Soshiro Hoshina, yaitu wakil kapten Divisi 3. Dia memberitahu para peserta bahwa mereka akan menjalani ujian kemampuan. Hoshina membuka gerbang, dan Kafka sangat bersemangat untuk menghadapi ujian pembersihan bangkai kaiju. Tetapi Hoshina mengumumkan bahwa mereka justru akan membunuh kaiju. Ichikawa dan Kafka pun tidak senang mendengar hal ini. Pada saat itu, seekor kaiju mencoba keluar dari gerbang, tetapi langsung dihentikan oleh penghalang. Kikoru melihat Kafka panik, dan tertawa mengejeknya. Hoshina kemudian menjelaskan bahwa selama ujian, mereka akan mengenakan baju tempur. Ichikawa mengenakan pakaiannya, yang otomatis menyesuaikan ukuran tubuhnya. Hoshina menjelaskan bahwa pakaian tersebut terbuat dari bahan organik yang diambil dari kaiju, yang memberikan kemampuan superhuman bagi penggunanya. Operator bernama Konomi kemudian mengukur kekuatan tempur yang dihasilkan oleh para peserta, dan terungkap bahwa Ichikawa baru memanfaatkan 8% kekuatan dari bajunya. Sementara para siswa terbaik berhasil membuka lebih dari 10% kekuatan kaiju. Hoshina menyebutkan bahwa mereka seharusnya bisa mencapai 20% kekuatan setelah mereka selesai menjalani pelatihan ini. Namun Furuhashi tampaknya kecewa dengan hasil yang dia dapatkan. Hoshina melihat para peserta tahun ini menarik, karena hanya peserta yang berbakat yang bisa membuka 10% kekuatan. Namun Konomi mengungkapkan bahwa Kikoru telah mencapai 46% dari kekuatan baju tempurnya. Dan diakui sebagai bakat terbesar dalam sejarah, karena kekuatan tempur Kikoru sudah berada di level pemimpin peleton. Ichikawa merasa dirinya sangat buruk dibandingkan dengan Kikoru. Tetapi Hoshina meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Berkata bahwa Ichikawa tetap bisa lulus ujian ini. Namun terlihat Kafka sedang depresi. Di mana Konomi mengungkapkan bahwa kekuatan tempur Kafka sebesar 0%, yang merupakan angka terendah dalam sejarah. Hoshina tertawa mengejek Kafka, berpikir bahwa dia akan gagal dalam ujian ini. Kafka tidak bisa mempercayainya, mengira ada yang salah dengan baju tempurnya. Tetapi Kikoru tahu, Kafka sedang menyembunyikan kekuatannya, dan menunggu Kafka untuk menggunakan kekuatannya di ujian selanjutnya. Time to get started. Let's do it. Mereka bersiap untuk ujian terakhir dan Hoshina menjelaskan bahwa mereka harus mengeliminasi kaiju yang ada di area tersebut. Sementara beberapa drone akan memantau tindakan mereka dari atas. Hoshina juga mengungkapkan bahwa baju mereka dilengkapi dengan sebuah perisai yang akan diaktifkan oleh penguji jika nyawa peserta terancam. Namun dia juga memberitahu mereka bahwa peserta akan didiskualifikasi jika hal itu terjadi. Ujian dimulai, dan Kikoru mulai melompat-lompat di area tersebut, menembak jatuh seekor kaiju yang ada di depannya. Yoju 1-2, down. Yoju 03, down. Namun Kafka kesulitan bergerak, mengeluh senjatanya yang terlalu berat karena baju tempurnya tidak memberinya kekuatan. Ichikawa bingung apa yang harus mereka lakukan, sadar mereka tidak cukup kuat untuk mengalahkan kaiju. Namun Hoshina mengungkapkan bahwa Mina sedang mengawasi mereka. Kafka teringat akan janjinya kepada Mina, dan menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bergabung dengan pasukan pertahanan. Dia pun bertekad untuk lulus ujian ini. Dia melihat drone di area tersebut, dan berpikir para penguji hanya menilai bagaimana mereka bisa menghadapi situasi sulit. Ichikawa pun menyadari bahwa mereka tidak harus membunuh kaiju itu sendirian. Sebagai gantinya, mereka memutuskan untuk menjadi support bagi peserta lain. Mereka melihat Haru sedang bertarung melawan kaiju yang memiliki pertahanan kuat, dan mereka nampak kesulitan menembus armor kaiju itu. Namun Kafka mengetahui kelemahannya karena ia pernah membersihkan mayat kaiju itu sebelumnya. Kafka pun melemparkan sebuah bom yang membuat kaiju itu terstun. Sambil menjelaskan bahwa kaiju itu memiliki pendengaran yang sangat tajam, sehingga ledakan tersebut membuat indera pendengarannya rusak.
dan memberitahu Haru untuk menyerang bagian perutnya. Haru pun mengikuti arahan Kafka, dan tembakan mereka berhasil menembus pertahanan kaiju itu, hingga membuat kaiju itu meledak. Haru berterima kasih kepada Kafka atas bantuannya, dan Kafka mulai bergegas mencari kaiju lain agar bisa lulus ujian ini tanpa menggunakan kekuatannya. Namun tiba-tiba seekor kaiju menyerangnya. Let's keep up the pace! Menghempasnya hingga menghantam dinding. Para penguji melihat bahwa Kafka terluka parah. Berpikir Kafka tidak bisa melanjutkan pertempuran. Mereka bersiap mengaktifkan perisainya, tetapi Kafka menolak untuk menyerah. Sadar Mina sedang mengawasinya. Saat kaiju itu akan memakan Kafka, tiba-tiba makhluk itu hancur berkeping-keping. Kikoru muncul, dan mengatakan bahwa dia bisa membersihkan area itu sendirian. Menyuruh Kafka untuk tetap terbaring di tanah sambil mengatainya pecundang. Para peserta unggulan menyadari bahwa Kikoru sedang menuju target utama, dan mereka bertekad untuk mengalahkannya sebelum Kikoru melakukannya. Namun mereka juga menyadari bahwa Kikoru lebih kuat daripada mereka. Yakin itu pasti karena kekuatan tempurnya yang sangat tinggi. Kafka berusaha bangkit kembali, tetapi menyadari kakinya patah. Hoshina menelponnya, dan menyarankan Kafka untuk mundur karena lukanya terlalu parah untuk melanjutkan pertempuran. Kafka pun mulai bertanya-tanya apakah ini saatnya untuk menyerah. Sadar dia memang tidak memiliki bakat sama sekali, dan yakin dirinya akan gagal. Namun Kafka tetap menolak untuk menyerah, karena ia tidak ingin meninggalkan mimpinya. Para penguji terkejut saat melihat Kafka mulai mengeluarkan kekuatan dari baju tempurnya. This time I am not giving up no matter what! Ia berhasil bangkit kembali, sehingga Hoshina setuju untuk membiarkannya melanjutkan ujian. Kafka masih kewalahan dan khawatir akan menjadi beban bagi Ichikawa. Tetapi Ichikawa bersikeras untuk tetap berjuang bersama. Terlihat Ichikawa akhirnya menggendong Kafka di pundaknya. Hoshina pun tertawa melihat mereka. Mereka mencoba mengejar Kikoru, dan Ichikawa meminta Kafka untuk menangani serangan para kaiju. Now hang on tight! Damn, he's fast! Sementara itu, Kikoru dengan mudah mengalahkan para kaiju. Bergerak begitu cepat hingga tidak ada yang bisa mengimbanginya. Dia akhirnya sampai di kaiju Honju, bos terakhir ujian mereka, dan melempar sebuah granat untuk menstun makhluk itu. Kemudian dia melompat di antara giginya, dan menyelesaikan pertarungan dengan satu tembakan dahsyat. Kaiju itu tumbang, menandai akhir dari ujian mereka. Drone pun ditarik kembali, dan Kafka tak percaya Kikoru bisa mengalahkan Honju secepat itu. Mina terkesan dengan kekuatannya, dan Hoshina melihat bahwa Kikoru menyelesaikan ujian begitu cepat hingga tidak ada satupun peserta yang menyerah. Kita mengetahui bahwa Kikoru ternyata adalah putri direktur anti-kaiju pasukan pertahanan. Kikoru berharap dirinya bisa membuat ayahnya bangga, dan bersiap untuk kembali mengejek Kafka. Tetapi tiba-tiba muncul seekor kaiju lain yang langsung menembaknya. Sementara itu, Kafka penasaran dengan hasil ujian mereka. Tetapi para kaiju yang telah hancur mendadak hidup kembali. Terlihat Kikoru mencoba menghentikan pendarahannya, sementara kaiju itu terkejut karena dia masih bisa bergerak. Namun Kikoru terkejut mendengar kaiju itu bisa berbicara. Dia mencoba menembaknya, tetapi kaiju itu menyerang terlebih dulu. Para penguji mendengar teriakan Kikoru, dan mendeteksi adanya perubahan abnormal pada organ vitalnya. Hoshina bertanya apa yang sedang terjadi, sementara mereka juga menyadari para kaiju bangkit dari kematian. Konomi melihat bahwa para kaiju itu menjadi jauh lebih kuat, dan kekuatan Honju meningkat menjadi Fortitude 6,4. Hoshina yakin bahwa dibutuhkan satu peleton untuk mengalahkan Honju itu. Mina memerintahkan semua perisai jarak jauh untuk segera diaktifkan, dan memberitahu Hoshina bahwa mereka harus segera turun tangan. Para penguji memerintahkan para peserta untuk melakukan evakuasi. Tetapi Kikoru melihat bahwa dia tidak boleh lari, karena jika Honju itu tidak diatasi, banyak orang yang akan mati. Berkat bajunya, Kikoru berhasil menutup lukanya dan bersiap untuk kembali bertarung. Berpikir bahwa dia harus sempurna. Namun Honju itu langsung menghantamnya dengan keras.
flashback, terlihat Kikoru bersama temannya, yang bahagia karena Kikoru mendapat nilai tertinggi. Namun ayah temannya menjemputnya, meninggalkan Kikoru sendirian. Pelayannya datang menghampirinya, memberitahu bahwa ayahnya akan pulang hari ini. Dan mengira ayahnya akan senang dengan prestasi Kikoru. Kikoru merasa bersemangat, tetapi ketika dia sampai di rumah, ayahnya tidak peduli sama sekali dengan nilainya. Menurutnya, menjadi yang terbaik sudah seharusnya adalah hal yang biasa bagi Kikoru. Ayahnya berkata bahwa merayakan suatu keberhasilan hanya akan berujung pada kegagalan. Dan Kikoru harus sempurna demi masa depan bangsa dan negara. Kikoru mengingat kata-kata ayahnya, dan terus bertarung. Namun Honju itu terus menghantamnya. Dia berusaha bangkit lagi, tetapi tanduk Honju itu tiba-tiba tumbuh. Honju itu mulai mengisi energi untuk menyerang, dan Hoshina bertanya apakah mereka bisa tiba tepat waktu. Kikoru berpikir semuanya sudah berakhir baginya. Dan meminta maaf kepada ayahnya karena tidak bisa menjadi prajurit yang sempurna. Saat Honju itu bersiap menghabisinya, Kafka tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa Kikoru sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kikoru bingung melihat mengapa Kafka datang ke sini. Serangan besar pun diledakkan, namun Kafka berhasil menahan serangan itu, dan berubah menjadi bentuk kaiju di hadapan Kikoru. Mengatakan bahwa dia akan menangani sisanya. Sementara itu, terlihat semua orang berevakuasi ke tempat aman. Dan Kagura menembakkan suar untuk membantu memandu mereka keluar dari area berbahaya. Ichikawa berharap Kafka baik-baik saja. Beberapa menit lalu, mereka mengetahui bahwa monster Honju itu hidup kembali. Di mana Kikoru yang melawannya sendirian. Mereka diperintahkan untuk evakuasi, tetapi Kafka tiba-tiba menghilang. Dan Ichikawa khawatir Kafka berencana untuk berubah menjadi kaiju. Kembali ke Kikoru, dia kebingungan dengan apa yang terjadi. Kafka pun memohon padanya untuk merahasiakan semua yang dilihatnya. Honju itu mulai mengisi energinya lagi untuk menyerang, tetapi Kafka menepisnya dengan mudah. Dia berjanji akan menjelaskan semuanya setelah pertarungannya selesai. Konomi mendeteksi energi besar yang terpancar dari Kafka. Tetapi kamera tidak dapat merekamnya karena sebuah ledakan besar. Dia melihat bahwa energi Kafka memiliki kekuatan Fortitude 9,8, tetapi Hoshina menganggap itu mustahil. Mengira bahwa ledakan itu telah merusak sistem deteksi mereka. Karena menurutnya kekuatan Fortitude 9,8 akan menjadikan Kafka sebagai kaiju terkuat dalam sejarah. Kafka sadar bahwa dia tidak punya banyak waktu. Dia pun memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan dengan satu pukulan. Mereka berdua saling adu tinju, namun Kafka dengan mudah melampaui kekuatannya. Menghancurkan Honju itu hingga berkeping-keping. In one shot! Dare you to come back to life after that? Kikoru terkejut dan terheran siapa sebenarnya Kafka ini. Tiba-tiba Kafka menerjang ke arahnya, tetapi ternyata dia menghabisi kaiju kecil di belakang Kikoru. Kafka kemudian memperingatkan Kikoru agar tidak terlalu membahayakan dirinya sendiri. Saat itu juga, Ichikawa tiba-tiba muncul dan langsung memarahi Kafka karena berubah menjadi kaiju. Mereka mulai berdebat, tetapi Kikoru tiba-tiba pingsan. Beberapa saat kemudian, Hoshina dan Mina tiba di lokasi kejadian, dan bingung melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Mereka mendapat laporan bahwa Kafka dan yang lainnya sudah sampai di tempat aman. Tetapi Hoshina merasa Kikoru tidak cukup kuat untuk bisa menciptakan kehancuran yang sedahsyat ini. Hoshina teringat insiden 3 bulan lalu, dan mulai bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan insiden itu. Kemudian, terlihat Kafka dirawat di rumah sakit. Dan Ichikawa mengatakan bahwa kondisi Kikoru juga semakin membaik karena mendapatkan perawatan terbaik. Kafka merasa iri mendengarnya. Tetapi Mina tiba-tiba datang menjenguk, dan mengucapkan terima kasih kepada Kafka dan Ichikawa karena telah menyelamatkan Kikoru. Mina pun pergi, dan Kafka ingin memanggilnya. Tetapi dia memutuskan untuk menunggu sampai dia menjadi anggota pasukan pertahanan. Terlihat Kikoru mulai sadarkan diri, dan Hoshina menjenguknya. Dia memberitahu Kikoru bahwa semua orang selamat. Dan berterima kasih padanya karena telah menghadapi kaiju Honju itu. Kikoru memikirkan Kafka yang telah menyelamatkannya,
dan memutuskan untuk merahasiakan kaiju Kafka. Insiden tersebut pun dilaporkan di berita, dan seekor kaiju misterius itu merasa terkejut karena tidak ada korban jiwa. Dia tiba-tiba mendapat telepon yang memberitahukan bahwa waktu istirahatnya telah selesai. Dan kita melihat bahwa dia bisa berubah menjadi seorang pria. Saat dia keluar dari toilet, terungkap bahwa dia adalah anggota baru dari tim pembersih kaiju. Beberapa hari kemudian, Kafka akhirnya keluar dari rumah sakit dan mulai kembali bekerja. Namun dia panik karena dia tidak yakin apakah dia bisa lulus ujiannya. Dia mulai menyalahkan Ichikawa atas performanya yang buruk. Tetapi bos mereka menyela, memberitahu bahwa mereka berdua mendapat sebuah surat. Kafka membuka suratnya dan menyadari itu adalah surat hasil ujiannya. Keesokan harinya, para kandidat yang lulus berkumpul di aula markas pasukan pertahanan. Para kandidat unggulan menyadari bahwa Kafka tidak ada, sehingga mengira dia telah gagal. Terlihat Kikoru datang, dan kita mengetahui bahwa dia mendapatkan nilai tertinggi, sehingga dia yang akan memimpin pembacaan sumpah pasukan. Furuhashi bertanya pada Ichikawa tentang Kafka. Tetapi sebelum dia menjawabnya, upacara dimulai dengan Mina memasuki aula. Kikoru diperintahkan untuk berbicara mewakili seluruh peserta. Mina mengumumkan bahwa ada 27 kandidat yang lulus. Dan kini resmi dianggap sebagai perwira di pasukan pertahanan. Kikoru berjanji akan menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Dan Mina berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan semua orang selama ujian. Namun Kikoru berpikir bahwa Kafka lah orang yang sebenarnya menyelamatkan mereka. Dan bertanya-tanya mengapa Kafka tidak ada di barisan upacara. Merasa bahwa dia pantas untuk lulus. Kikoru penasaran dengan kekuatan Kafka, sehingga dia ingin melihatnya lagi. Pada saat itu, Kafka tiba-tiba datang memasuki aula. Mengejutkan semua orang. Terlihat bahwa selama pembahasan hasil ujian, para petinggi mempertimbangkan hasil Kafka. Dan merasa bahwa dia tidak memiliki potensi apapun. Mereka hampir memutuskan untuk menggagalkannya, tetapi Hoshina memilih untuk menerimanya di pletonnya karena Kafka mampu mensupport kandidat lain selama pertempuran di lapangan. Mina menjelaskan bahwa Kafka tidak termasuk dalam upacara karena dia akan bergabung sebagai kadet, bukan sebagai perwira. Kikoru pun senang karena Kafka berhasil masuk ke pasukan pertahanan. Mina mengungkapkan kebanggaannya bahwa semua orang telah secara sukarela bergabung dengan pasukan pertahanan. Tetapi dia juga memperingatkan bahwa kini monster kaiju semakin kuat. Sehingga misi mereka akan menjadi semakin berbahaya. Dia yakin kedepannya akan ada korban jiwa. Tetapi dia berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk mereka semua. Meminta mereka untuk percaya padanya. Namun tiba-tiba Kafka dengan percaya diri mengatakan bahwa dia akan berdiri di sisi Mina. Yang sangat mengejutkan semua orang, menganggap Kafka gila. Mina mengatakan tindakan Kafka tidak sopan, sehingga dia pun menghukum Kafka dengan menyuruhnya melakukan 100 push-up. Hoshina pun tertawa, dan meminta Mina untuk tidak terlalu keras padanya. Tetapi Mina langsung berjalan pergi. Saat itu, Hoshina sekilas melihat Mina tersenyum. Kafka mulai melakukan push-up-nya, dan Hoshina mulai curiga bahwa ada hubungan antara Kafka dengan kaiju berkekuatan 9,8 itu. Karena pendeteksi vital Kafka tiba-tiba menghilang ketika kaiju itu terdeteksi. Dia merasa bahwa Kafka menyembunyikan sesuatu, sehingga dia memutuskan untuk terus memantau pergerakan Kafka. Kafka kesulitan menyelesaikan hukumannya, tetapi akhirnya dia berhasil mencapai 100. Semua orang pun mengapresiasinya. Namun Kikoru memotong perayaannya, mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Kafka. Mereka kemudian pergi ke sebuah restoran, di mana Kafka menceritakan kepada Kikoru bagaimana dia mendapatkan kekuatannya. Kikoru tidak percaya bahwa hal seperti itu bisa terjadi. Kafka mempertimbangkan untuk memberitahu pasukan pertahanan tentang kekuatannya. Berharap mereka mungkin bisa menyembuhkannya. Namun Kikoru memperingatkan bahwa itu adalah ide yang buruk, karena pasukan pertahanan kemungkinan besar akan melakukan eksperimen pada tubuhnya sampai dia mati. Dan menggunakan tubuhnya untuk menciptakan senjata spesial. Kafka pun memohon pada Kikoru untuk merahasiakan kekuatannya, dan Kikoru setuju. Mengingat bahwa Kafka telah menyelamatkan nyawanya. Tetapi Kikoru berjanji tidak akan segan untuk membunuh Kafka jika kehilangan kendali dan mengamuk. Keesokan harinya, Ichikawa sedang dalam sesi pelatihan. Terlihat skillnya yang luar biasa, di mana dia mampu menghancurkan target dengan presisi yang tinggi. Pengawas latihan menyebutkan bahwa Ichikawa berhasil menyelesaikan latihan dalam waktu lebih dari 2 menit. Dan kekuatan tempur yang dihasilkan kini mencapai 18%. Semua orang terkesan dengan kemajuannya yang pesat.
Furuhashi tidak ingin kalah, sehingga dia pun memutuskan untuk berlatih lebih keras. Furuhashi memberikan segalanya dalam latihannya, dan berhasil mengalahkan waktu Ichikawa. Di mana pengawas mengungkapkan bahwa kekuatan tempur yang dihasilkan Furuhashi mencapai 20%. Dengan bangga Furuhashi memperingatkan Ichikawa agar tidak terlalu sombong. Namun mereka kemudian melihat Kikoru menyelesaikan latihan dengan sangat mudah. Di mana pengawas melaporkan bahwa Kikoru menghancurkan target hanya dalam 1 menit, dengan kekuatan tempur yang mencapai 55%. Kikoru mengejek mereka, mengatakan bahwa dia jauh lebih unggul. Haru berpikir dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Kikoru, tetapi Kagura menyemangatinya dengan mengatakan bahwa dia tertinggal. Haru pun menyadari bahwa Kagura telah melampaui kekuatan tempurnya. Namun di sisi lain, Kafka terdengar kesulitan menjalani latihannya, di mana dia akhirnya berhasil menghancurkan target dalam 6 menit. Dengan kekuatan tempur yang tetap berada di 1%. Namun Kafka tetap semangat, memberitahu Kikoru bahwa setidaknya dia tidak lagi 0%. Namun Hoshina mengejeknya, mengatakan bahwa dia menyedihkan. Dan memperingatkan bahwa Kafka akan dipecat dalam waktu 3 bulan jika tidak ada kemajuan yang signifikan. Hoshina kemudian memerintahkan semua orang untuk berlari mengelilingi area latihan sebagai bagian dari latihan fisik. Dan Konomi melihat bahwa persaingan di antara mereka mendorong setiap anggota untuk berkembang lebih cepat lagi. Dia pun mengharapkan peningkatan signifikan dari seluruh tim. Setelah selesai, semua orang mandi bersama. Kafka terlihat kelelahan, dan Furuhashi mulai membanggakan otot-ototnya. Tetapi Ichikawa dengan santai mengungkapkan bahwa otot Furuhashi terlihat biasa saja. Furuhashi tidak menerima perkataan Ichikawa, sehingga mereka pun mulai berdebat. Kafka juga mencoba pamer dengan mengatakan ototnya lebih besar. Tetapi dia kemudian kehilangan kontrol napasnya, sehingga perutnya terlihat membuncit. Furuhashi pun tertawa terbahak-bahak melihatnya. Kagura kemudian bergabung dengan mereka, memperlihatkan tubuhnya yang berotot sempurna. Melihat hal itu, Kafka dan Furuhashi langsung bersembunyi di dalam air, menyadari bahwa mereka tidak sebanding dengannya. Di tempat lain, Kikoru bertemu Mina di laundry. Kikoru terpesona melihat Mina, dan berpikir Mina tampak luar biasa. Dia pun bertanya tentang metode latihan yang Mina jalani. Mina pun menyuruh Kikoru berdiri di sampingnya, mengajarkan Kikoru dasar-dasar latihan yang benar. Kembali ke Kafka, dia mendengar rekan-rekannya berbicara tentang Mina. Mereka mengatakan bahwa Mina adalah alasan mengapa mereka mau bergabung dengan pasukan pertahanan. Ichikawa menganggap Mina seperti pahlawan super. Namun Kafka tiba-tiba memberitahu mereka bahwa Mina adalah teman masa kecilnya. Yang mengejutkan semua orang. Mereka pun meminta Kafka menceritakan kisahnya bersama Mina. What? Gosh, I'd better hop out before I start getting pruny. Slow down. You're not going anywhere till we hear the rest of this story. Let's see. She was born on a beautiful sunny day. Oh my. She loved dried squid since she was little. Unexpected. She always took care of the class pets in elementary school. Yeah, keep going. And Mereka kemudian terus berlatih bersama, tetapi Kafka terus kesulitan mengikuti kemampuan rekan-rekannya. Suatu malam, Kafka begadang untuk belajar lebih giat, bertekad untuk tidak dipecat. Hoshina melihatnya, dan menyuruhnya tidur. Tetapi Kafka menjelaskan bahwa dia takut dipecat. Hoshina menyadari bahwa Kafka melakukan ini semua demi Mina, karena dia ternyata mendengar percakapan Kafka saat mandi. Kafka mengakui bahwa dia sudah berjanji untuk bertarung di sisi Mina. Namun Hoshina mengingatkan Kafka bahwa dia adalah wakil kapten, sehingga Kafka harus merebut posisinya jika ingin mencapai tujuannya itu. Hoshina mengejek Kafka dengan mengatakan bahwa Kafka tidak akan pernah menjadi wakil kapten. Dan memperingatkan Kafka untuk tidak terlalu dekat dengan rekan-rekannya, karena mereka bisa saja tewas saat menjalankan misi. Tiba-tiba, alarm berbunyi, dan semua orang menyadari adanya penyerangan kaiju. Semua orang bersiap, dan Hoshina memberitahu Kafka bahwa ini adalah saatnya untuk menjalani misi pertamanya. Warga sipil mulai dievakuasi, di mana sebuah kaiju tingkat Honju muncul di tengah kota, dikelilingi oleh ratusan kaiju lain yang lebih kecil. Pasukan pertahanan berupaya meminimalkan kerusakan di daerah sekitarnya, dengan merencanakan untuk mengalahkan Honju itu di area pusat. Mina menawarkan dirinya untuk menghancurkan monster itu dari jarak jauh, memberi semangat kepada timnya dan berharap keberuntungan pada mereka. Pasukan mulai bergerak menuju kota, sementara Hoshina memberi perintah untuk memulai perburuan kaiju. Namun terlihat Kikoru masih terkejut mengetahui bahwa Kafka adalah kaiju nomor 8.
dan penasaran untuk melihat kekuatannya dilepaskan. Di tempat lain, pasukan darat Jepang bersiap menembakkan artileri mereka. Saat Hoshina dan pletonnya sampai di lokasi, mereka melihat Honju itu menjadi ancaman utama. Hoshina berkata bahwa Mina yang akan menangani Honju itu sendirian, dan menginstruksikan timnya untuk fokus mengeliminasi kaiju kecil yang terus bermunculan dari Honju itu, karena mereka bisa saja melarikan diri dan menimbulkan lebih banyak bahaya. Mendengar ini, semangat para anggota baru semakin meningkat, di mana Hoshina dengan santai menyuruh mereka untuk menikmati pertarungan. Kafka merasa tegang, menyadari bahwa misi ini adalah kesempatan besar baginya untuk membuktikan kemampuannya. Karena jika dia gagal, dia tahu bahwa kemungkinan besar dia akan dipecat. Namun dia tetap mencoba menjaga semangat, memberitahu Ichikawa bahwa dia merasa bersemangat untuk menjalankan misi pertamanya. Saat itu, kelompok kaiju muncul, dan Kikoru memimpin serangan dengan penuh percaya diri bersama para anggota lainnya. Namun Kafka dengan lambat menuruni gedung. Sebuah helikopter tiba di lokasi, dan kita melihat Mina sudah sampai di titik penembak jitu. Konomi memberi instruksi kepada pasukan darat untuk memancing Honju itu ke sektor pusat. Mereka pun mulai membuka serangan, melepaskan roket ke arah Honju itu. Namun serangan tersebut tidak memberikan dampak berarti. Dan Honju itu terus bergerak maju. Hoshina dengan antusias menyuruh para anggota baru menunjukkan kemampuan mereka. Dan Kafka mencoba mengaktifkan kekuatan dari pakaian tempurnya. Namun seekor kaiju tiba-tiba menghempasnya. Kikoru yang menyadari Kafka masih berada di level 1%, menasihatinya untuk tetap berada di belakang dan berhati-hati. Para perwira berpengalaman memandang remeh para rekrutan baru, memberitahu mereka untuk tidak menghalangi jalan mereka, sambil mengingatkan bahwa tidak ada yang tahu titik lemah para kaiju itu. Namun Kikoru mulai menembak kaiju dengan luar biasa, meledakkan mereka hingga berkeping-keping. Dan para senior terkesan dengan skill tempurnya. Di medan perang terlihat Furuhashi sedang beraksi, memberitahu Ichikawa untuk mengikuti ritme pertempurannya. Tetapi dia terkejut ketika Ichikawa berhasil membunuh seekor kaiju sendirian. Dia pun bingung bagaimana Ichikawa bisa melakukan itu. Ichikawa pun menjelaskan bahwa dia menggunakan peluru pembekuan, yang sesuai dengan gaya bertarungnya karena memungkinkannya memperlambat musuh saat bertarung. Para senior terkesan dengan anggota baru ini, karena mereka mampu mengalahkan kaiju tanpa bantuan mereka. Pimpinan Pleton, Nakano, mengungkapkan bahwa angkatan baru ini dipenuhi dengan perwira yang berbakat. Kagura dan harus saling bersaing, untuk melihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak kaiju. Nakano yang mengamati mereka berpikir bahwa sifat mereka saling berkebalikan. Tetapi tetap menganggap keduanya menarik. Nakano juga menyadari betapa luar biasanya mereka, karena mereka bisa mengimbangi kemampuan para senior. Konomi melaporkan bahwa Ichikawa dan Furuhashi sudah berada di garis depan. Namun Kafka merasa dirinya tidak berguna, dan merenungkan apa yang bisa dia lakukan untuk membantu. Ketika dia melihat kaiju yang sudah mati, dia berpikir bahwa mungkin dia bisa menemukan titik lemah musuh di tubuhnya. Kafka pun mulai membedah kaiju itu, dan menyadari bahwa inti kaiju itu tidak berada di tempat yang biasanya, melainkan di dasar lehernya. Dia pun segera melaporkan temuan ini kepada Hoshina, memberikan saran agar para perwira menyerang kaiju dari samping. Kafka juga melihat bahwa kaiju itu memiliki organ reproduksi, dan jika organ tersebut tidak dihancurkan, mereka bisa menghasilkan kaiju baru. Hoshina mengucapkan terima kasih atas informasi tersebut. Dan Konomi pun menyebarkan berita ini kepada semua anggota tim. Kafka mulai merasa bangga bisa membantu pasukan pertahanan. Berpikir bahwa mungkin ini adalah langkah pertamanya untuk bisa bertarung di sisi Mina. Namun Kafka melihat sebuah ledakan besar, dan terlihat pasukan darat terus menekan Honju. Di mana Honju itu sudah mencapai sektor tengah, sehingga mereka memutuskan untuk mundur. Pasukan pertahanan mulai menembaki kakinya, mencoba untuk melumpuhkannya. Sementara Mina mulai mengambil posisi, dan menyiapkan railgunnya, meningkatkan unleash combat power-nya hingga 96%. Hoshina memberitahu Kafka untuk memperhatikannya, di mana Mina mulai menembakkan senjatanya, menciptakan lubang besar menembus tubuh Honju itu. Unleashed combat power 96%. Fire! Kafka terkejut melihat betapa kuatnya Mina, dan Hoshina memberitahunya bahwa dia belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Mina. Mina menembakkan satu tembakan lagi, menghancurkan kepala Honju itu, dan tubuhnya jatuh menghantam tanah. Namun Mina tetap terus menembakkan senjatanya,
Sementara Konomi memberitahunya bahwa Honju itu sudah mati. Tetapi Mina tidak peduli, dan terus menghancurkan tubuhnya. Kafka terkesan dengan kekuatannya, dan Hoshina bertanya apakah Kafka sudah menyerah pada impian-impiannya. Memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah mencapai level seperti Mina. Kafka bertanya pada Hoshina apakah dia juga bisa menandingi kekuatan Mina. Namun Hoshina mengungkapkan bahwa dia tidak bisa, karena dia lebih ahli dalam melawan kaiju yang lebih kecil. Tiba-tiba, sebuah kaiju muncul di belakang Hoshina. Namun dia secara instan menebas kaiju itu menjadi Lego. Kafka terkejut melihat betapa cepatnya Hoshina, bahkan dia tidak bisa melihat gerakan Hoshina. Hoshina menjelaskan bahwa dia adalah ahli dalam berpedang, dan menyatakan kapten dan wakil kapten adalah anggota paling kuat dalam pasukan, sehingga mereka diberikan senjata spesial yang sesuai dengan gaya bertarung mereka. Mina melaporkan bahwa Honju itu telah dihancurkan. Tetapi ribuan kaiju lainnya muncul, dan mulai menyerbu kota. Hoshina memberi perintah untuk menangani para kaiju itu, namun Konomi mengungkapkan bahwa para rekrutan baru sudah kelelahan, sehingga kekuatan tempur mereka mulai menurun. Hoshina menyadari bahwa ini adalah misi yang cukup sulit. Namun dia terkesan dengan kemampuan para anggota baru yang bisa mengimbanginya. Dia pun berpikir untuk meningkatkan kekuatan mereka ke level berikutnya. Hoshina menjelaskan bahwa sebagian besar perwira pasukan pertahanan pensiun dengan hanya memiliki unleashed combat power sekitar 20 hingga 30%. Dan mereka yang mampu melewati batas tersebut biasanya akan menjadi kapten divisi. Dia tahu bahwa Kikoru sudah mencapai level itu. Namun dia melihat bahwa ada kandidat lain yang memiliki potensi tinggi. Berpikir bahwa Ichikawa juga mungkin memiliki kemampuan yang sama. Furuhashi mulai bertanya-tanya mengapa dia kesulitan mengimbangi kekuatan Ichikawa, meskipun dia telah melatih dirinya selama 5 tahun saat kuliah. Mereka kemudian menerima laporan bahwa seekor kaiju telah memasuki sektor mereka. Sehingga mereka pun memutuskan untuk memeriksanya. Dan mereka melihat seorang pria aneh yang mengenakan pakaian pembersih mayat kaiju. Furuhashi memberitahunya untuk segera evakuasi, namun pria itu mengungkapkan bahwa dialah yang memasukkan organ reproduksi ke dalam tubuh kaiju. Sambil bertanya bagaimana pasukan pertahanan bisa mengetahui tentang hal itu. Kita melihat tim pembersih yang sedang mengawasi kejadian tersebut. Namun bos mereka bertanya tentang anggota baru dalam tim mereka. Dan mereka menyadari bahwa dia telah pergi. Mereka pun memutuskan untuk mencarinya. Pria itu mulai menembak Furuhashi, membuat lubang di dadanya. Namun pria itu melihat bahwa tembakannya meleset tidak mengenai jantungnya. Berpikir bahwa akurasinya berkurang dalam bentuk manusianya. Dia pun mengungkapkan wujud aslinya, dan mereka menyadari bahwa dia adalah kaiju yang mengalahkan Kikoru. Ichikawa pun mencoba untuk meminta bala bantuan, namun dia menyadari bahwa alat komunikatornya rusak. Kaiju itu mengungkapkan bahwa mereka berada di domainnya, yang sepenuhnya tersembunyi dari dunia luar. Mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa menghubungi rekan-rekannya. Dia menyerang Ichikawa, mengenai kakinya. Namun kaiju itu bingung mengapa dia tidak mengenai targetnya. Menyadari bahwa Ichikawa bisa memprediksi gerakannya. Terlihat bahwa Kikoru memperingatkan Ichikawa tentang kaiju itu. Memberitahunya untuk memperhatikan jarinya. Karena jarinya akan bergerak setiap kali ia bersiap untuk menyerang. Kaiju itu melepaskan proyektil lainnya, tetapi Ichikawa menghindarinya. Dan dia menembak kaiju itu, menyuruh Furuhashi untuk mundur dan meminta bantuan. Furuhashi menolak untuk mematuhinya, tetapi Ichikawa memohon padanya untuk melakukannya. Furuhashi pun melarikan diri, sementara Ichikawa mengungkapkan bahwa dia merasa takut. Sadar bahwa dia tidak punya peluang untuk menang. Namun dia ingin seperti Kafka, yang bersedia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain. Dan dia mulai menerjang masuk, berniat mengulur waktu agar Furuhashi bisa melarikan diri. Terlihat Furuhashi melarikan diri, tetapi dia mulai membenci dirinya sendiri. Menyadari bahwa dia terjebak pada 20% kekuatan tempur selama 2 minggu. Kita mengetahui bahwa Mina menyelamatkannya ketika dia masih kecil. Mulai saat itu dia ingin menjadi sekuat Mina, tetapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan Ichikawa, yang berhasil melampaui kekuatannya dengan sangat mudah. Ichikawa terus menerjang, tetapi kaiju itu muncul di depannya, bersiap untuk menghabisinya. Tetapi Furuhashi menyelamatkannya tepat waktu. Terlihat Furuhashi merasa tidak berguna, karena dia selalu diselamatkan oleh orang lain. Dan dia mengatakan pada Ichikawa bahwa dia tidak ingin diselamatkan. Ichikawa bertanya mengapa dia tidak melarikan diri.
Dan kaiju itu mengungkapkan bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari domainnya tanpa izinnya. Furuhashi Pyun memutuskan untuk bertarung bersama Ichikawa. Berkata bahwa dia akan mencoba menciptakan celah untuknya. Ichikawa menerjang, sementara Furuhashi membuat kaiju itu terstun dengan peluru listriknya. Ichikawa melepaskan kekuatan tempur maksimalnya, menembaki kaiju itu. Namun kaiju itu menggunakan dinding bangkai kaiju untuk melindungi dirinya. Dan ia melancarkan serangan balasan, menembus tubuh Ichikawa berulang kali. Kita beralih ke Hoshina yang menerima laporan, yang menyebutkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan Ichikawa dan Furuhashi. Kafka menyadari bahwa mereka dalam bahaya, dan dia melihat sesuatu bergerak di dalam tubuh kaiju. Kikoru mendekatinya, memberitahu bahwa kaiju misterius muncul di area ini. Ichikawa pun terjatuh, dan Furuhashi mencoba menyelamatkannya. Tetapi kaiju itu juga menjatuhkannya. Kaiju itu mulai menyiksa Ichikawa, sementara Furuhashi mencoba meraih senjatanya. Dia berpikir bahwa Ichikawa memiliki potensi untuk menjadi seorang kapten, dan tidak ingin Ichikawa mati. Dia pun bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Ichikawa. Namun Furuhashi menyadari bahwa senjatanya rusak, dan kaiju itu bersiap menghabisinya. Tetapi Kafka tiba-tiba muncul, dan dia menghantam kaiju itu hingga membuat kepalanya putus. Ichikawa berpikir dirinya lemah, karena Kafka terpaksa berubah untuk menyelamatkannya. Mengungkapkan bahwa dia ingin menjadi lebih kuat agar hal ini tidak terjadi lagi. Kaiju itu bangkit kembali, dan Kafka menyuruh Ichikawa untuk beristirahat. Di mana dia bersiap untuk melawan kaiju itu. Kaiju itu bertanya mengapa Kafka melindungi Ichikawa. Kaiju itu melihat Kafka lebih kuat daripada kaiju lainnya, sehingga dia pun ingin menggunakan tubuh Kafka. Kaiju itu tiba-tiba meluncurkan proyektil hingga Kafka batuk darah. Tetapi kaiju itu menyadari bahwa Kafka cukup tangguh. Dia pun bersiap menyerang Kafka dengan seluruh kekuatannya. Ichikawa menyuruh Kafka untuk melarikan diri, namun kaiju itu langsung meluncurkan ratusan proyektil kasat mata. Kafka melepaskan aungan yang sangat kuat, menciptakan sebuah perisai yang melindungi dirinya. Dia mulai menghantam kaiju itu, di mana dia mencoba menggunakan bangkai kaiju untuk bertahan. Namun Kafka merobeknya, dan terus melanjutkan pukulan bertubi-tubinya hingga menembus pertahanan kaiju itu. Kaiju itu sadar dia tidak punya kesempatan menang, sehingga dia pun memutuskan untuk mundur. Tetapi Kafka memukulnya dengan seluruh kekuatannya, hingga ia terhempas ratusan meter. Inti kaiju itu terekspos, dan Kafka bersiap untuk menghabisinya. Tetapi dua petugas melihatnya, dan mereka melaporkan bahwa mereka melihat kaiju nomor 8. Terlihat Kikoru bertarung melawan seekor kaiju. Tetapi dia kesulitan karena kelelahan. Dia berhasil membelah kaiju itu menjadi 2. Tetapi dia terus memikirkan Kafka, bertanya-tanya di mana dia berada. Dia sebelumnya bersama Kafka sebelum Kafka pergi untuk menyelamatkan Ichikawa. Dan Kafka memberitahu bahwa dia bisa merasakan keberadaan kaiju humanoid. Dia pun berubah menjadi bentuk kaijunya, mengatakan pada Kikoru untuk menghandle semuanya saat dia pergi. Namun Kikoru mendengar laporan dari petugas yang melihatnya. Dan dia pun menjadi khawatir, menyadari bahwa Kafka dalam bahaya. Di mana Hoshina memberikan perintah untuk menetralisir kaiju nomor 8. Kaiju itu pulih, dan dia berhasil melarikan diri. Menyadari domainnya telah dihancurkan. Tetapi sekarang dia tahu bagaimana Kafka bertarung, sehingga dia yakin bahwa akan bisa mengalahkannya jika mereka bertemu lagi. Dia mencoba membunuh para petugas, tetapi Kafka melindungi mereka. Dan kaiju itu mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi sebelum akhirnya dia menghilang. Kafka langsung melompat pergi, menyadari bahwa dia harus melarikan diri dari pasukan pertahanan. Dia bersembunyi di sebuah gang, tetapi Hoshina menemukannya. Dan melaporkan bahwa dia bertemu dengan kaiju nomor 8. A coal black body and a demonic skull for a face. After all this time, I found you. Kaiju number 8. Hoshina mencoba menyerang Kafka, tetapi Kafka berhasil menghindar. Menyadari bahwa dia hampir tidak bisa mengikuti gerakan Hoshina. Hoshina menyadari bahwa Kafka adalah lawan yang lincah. Dia pun melepas pembatasnya, dan unleash combat power-nya mencapai 92%. Dan dia bersiap untuk bertarung dengan full power. Unleashed combat power, 92%. To take out number 8. Kafka khawatir akan melukai Hoshina, tetapi dia tiba-tiba ditebas.
Kafka kesulitan untuk mengikuti kecepatan kilat Hoshina, dan dia menyadari bahwa Hoshina berada pada level yang sangat berbeda. Lengan Kafka terpotong, dan intinya terekspos. Tetapi dia berhasil meregenerasi tubuhnya. Dia menyadari bahwa melakukan regenerasi menggunakan banyak stamina, sehingga dia sadar dia tidak bisa menerima terlalu banyak serangan seperti itu. Kafka mencoba melawan, dan Hoshina memperkirakan kekuatannya sama dengan Daikaiju. Kafka merasakan perasaan aneh, tetapi dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya, di mana dia mengisi kekuatannya untuk melakukan serangan. Melepaskan tebasan ganda, yang memotong kaki Kafka. Secara cepat melakukan tusukan, dan Kafka menyadari bahwa Hoshina sedang mengincar inti tubuhnya. Tetapi Kafka sudah memprediksi hal ini sehingga dia pun menangkap pedangnya. Hoshina tersangkut, dan Kafka memanfaatkan kesempatan itu untuk mematahkan pedangnya. I knew he was gonna keep swinging at it! Memaksa Hoshina mundur, dan dia akhirnya berhasil melarikan diri. Kikoru terlihat sedang memikirkan Kafka, bingung apakah benar-benar aman untuk mempercayainya. Namun tiba-tiba Kafka kembali. Kikoru memarahinya, tetapi dia menangkap Kafka saat terjatuh. Dan Kafka meminta maaf karena membiarkan kaiju humanoid itu lolos. Dia berjalan berniat membantu Ichikawa. Tetapi Kikoru mengingatkan bahwa Kafka seharusnya lebih memikirkan dirinya sendiri. Karena Hoshina mungkin saja sudah mengetahui bahwa Kafka adalah kaiju. Terlihat Hoshina sedang merenung tentang pertemuannya dengan kaiju nomor 8. Sementara Mina memotretnya untuk mendokumentasikan kegagalannya. Mina penasaran apakah kaiju nomor 8 itu sangat kuat. Hoshina pun menjelaskan bahwa kaiju itu berada pada level Daikaiju, yang menjadikannya sebagai Daikaiju pertama yang muncul kembali setelah insiden 5 tahun lalu. Hoshina melihat bahwa kaiju itu sepertinya tidak menyerang manusia secara sembarangan. Dan dia teringat bagaimana kaiju itu hanya mematahkan pedangnya. Dia merasakan hal yang aneh, karena dia seolah-olah sedang bertarung melawan seorang manusia, bukan seekor kaiju. Tapi Mina menyuruhnya untuk beristirahat, dan mengatakan bahwa terlepas dari jenis kaiju apapun itu, tugas mereka adalah untuk menetralisirnya. Tiba-tiba mereka mendapat laporan, dan Ikaruga memberitahu bahwa kaiju yang menyerang Ichikawa dan Furuhashi adalah kaiju yang sama dengan yang ada di ujian. Menjelaskan bahwa kaiju itu bisa berubah bentuk menjadi manusia. Di tempat lain terlihat kaiju humanoid dalam keadaan lemah, di mana sebuah mobil mengklaksonnya. Pengendara itu menyuruhnya untuk menyingkir. Dia menunjuk ke arah pria itu, namun tidak ada yang terjadi. Pria itu bingung dengan melihat tingkahnya, tetapi kaiju itu pun berubah bentuk dan memakannya. Dan kemudian terlihat kaiju itu sudah mengambil alih tubuh pria itu. Di radio terdengar bahwa dia telah diberi nama sebagai kaiju nomor 9. Tetapi dia hanya memikirkan bagaimana caranya untuk membunuh Kafka. Kita melihat Ichikawa terbangun di rumah sakit. Dan Kafka senang dia baik-baik saja. Dia berterima kasih kepada Kafka karena telah menyelamatkannya. Tetapi mereka panik, karena Furuhashi ternyata ada di sampingnya. Yang mengira bahwa kaiju nomor 8 lah yang telah menyelamatkan mereka. Kikoru dengan cepat menjelaskan bahwa Kafka berhasil menemukan kelemahan kaiju kecil. Dan dia pun menerima penjelasan Kikoru. Furuhashi bertanya-tanya mengapa kaiju nomor 8 mau menyelamatkan mereka. Dan menganggapnya sangat keren. Kafka pun merasa senang mendengarnya. Beberapa hari kemudian, skuad Divisi 3 mengadakan pesta untuk merayakan pemulihan Ichikawa dan Furuhashi, serta kesuksesan misi pertama mereka. Kepala Koki mengumumkan bahwa mereka akan makan wagyu terbaik A5 hingga membuat mereka tidak percaya. Tetapi Koki itu berkata bahwa haru harus disajikan dengan makanan spesial. Kafka pun penasaran siapa dia. Ternyata dia adalah pewaris perusahaan teknologi bernama Izumo, yang merupakan produsen terbesar persenjataan anti-kaiju. Kafka terkejut menyadari bahwa keluarganya lah yang membuat pakaian yang mereka gunakan. Terlihat semua orang menikmati makanannya, dan Ichikawa senang karena mereka nampak tenang. Tetapi semua orang mulai berdebat tentang kinerja mereka. Dan Kafka mengeluh kepada Haru tentang kekuatan baju tempurnya. Menyebutnya cacat, karena dia tidak bisa mengalahkan seekor kaiju pun dengan baju tempurnya. Ichikawa khawatir tentang kekacauan itu, tetapi dia sadar bahwa mereka semua sedang mereview ulang misi kemarin, dan mencari cara agar mereka bisa menjadi lebih kuat lagi. Sang Koki senang karena bisa bertemu Haru lagi, dan bertanya tentang ayahnya. Tetapi Haru mengatakan bahwa dia belum pernah berbicara dengan ayahnya sejak insiden waktu dulu.
Tiba-tiba Kagura muncul, sedang mencari toilet. Haru pun bertanya apakah dia mendengar perbincangan mereka. Hoshina mencoba menenangkan semua orang dan memberikan pengumuman. Mengungkapkan bahwa berkat kontribusi Kafka, dia kini dipromosikan dari kadet menjadi perwira pasukan Divisi 3. Kafka sangat senang mendengarnya, dan semua orang merayakannya untuknya. Keesokan harinya, Kafka bertemu dengan Mina, dan dia secara resmi memberikan promosi pada Kafka. Kafka pun bersumpah untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Tetapi saat dia hendak pergi, Mina menyarankannya untuk tidak terlalu bersemangat, karena dia masih jauh untuk bisa berdiri di sampingnya. Namun Kafka senang karena Mina masih mengingat janji mereka berdua. Mina mengungkapkan bahwa Hoshina lah yang merekomendasikan Kafka untuk promosinya ini. Dia pun memberitahu Kafka untuk tidak mengecewakan Hoshina. Kemudian, terlihat Kafka sedang belajar hingga larut malam. Tetapi dia merasa lelah dan memutuskan untuk istirahat. Saat dia menuju kamar, dia melihat ruang pelatihan yang terbuka. Dia pun penasaran siapa yang meninggalkan lampu ruangan menyala begitu saja. Namun, dia melihat Hoshina sedang berlatih. Dan dia menyadari bahwa Hoshina sedang mereka ulang pertarungannya dengan kaiju nomor 8. Hoshina menyadari Kafka, dan Kafka bertanya apa yang sedang Hoshina lakukan. Hoshina mengungkapkan bahwa dia sedang berlatih untuk mengalahkan kaiju nomor 8. Kafka pun dalam hati histeris mendengar perkataannya yang dingin namun tidak kejam. Kafka menaruh respeknya pada Hoshina yang ingin melindungi semua orang. Dan dia juga berjanji untuk melakukan yang terbaik. Tetapi Hoshina mengingatkan bahwa Kafka tidak berguna dengan kekuatannya yang 1% itu. Namun 1% itu cukup untuk menaruh kepercayaan yang besar pada Kafka. Hoshina menyuruhnya untuk beristirahat, namun terlihat di langit belasan kaiju misterius terbang menuju markas. Kita melihat Kafka yang sedang memikirkan tentang Hoshina. Dan dia bertekad untuk tidak mengecewakannya. Dia berniat kembali ke kamarnya, tetapi tiba-tiba dia melihat puluhan bola api menghujani kota. Dan bola api itu menghantam gedung-gedung, menyebabkan kehancuran yang sangat luas. Hoshina merasakan gempa, sehingga dia pun bertanya pada ruang operasi apa yang sedang terjadi. Konomi memberitahu bahwa beberapa kaiju menyerang markas. Mengatakan bahwa para kaiju itu berkekuatan fortitude, yaitu kelas Honju. Hoshina pun bersiap untuk bertempur, dan mengingatkan semua orang bahwa Mina sedang pergi. Sehingga dia yang akan mengambil alih komando, dan memberi perintah untuk mengeliminasi seluruh kaiju. Namun dia melihat ternyata tidak ada laporan kerusakan di luar markas mereka. Yang menurutnya aneh, karena dia menyadari bahwa kaiju-kaiju itu tidak berperilaku seperti kaiju pada umumnya. Sementara itu, Kafka mencatat bahwa mereka diserang oleh kaiju dengan tipe wife. Tetapi dia tidak percaya bahwa mereka bekerja sama. Dan dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia memutuskan untuk menghubungi Hoshina, menjelaskan bahwa kaiju tipe wife biasanya bertindak secara individualis. Hoshina pun yakin ada seorang dalang yang mengendalikan para kaiju wife itu. Seekor kaiju humanoid terlihat mendekati Hoshina, bertanya apakah Hoshina adalah tentara terkuat di markas ini. Hoshina mengonfirmasi hal itu, sehingga kaiju itu pun bersiap untuk melawannya. Memanggil Hoshina sebagai mangsanya. Konomi memperingatkan Hoshina bahwa kaiju itu memiliki kekuatan 8,3. Sehingga dia adalah kaiju yang sangat kuat. Tetapi Hoshina memberitahu semua orang bahwa dia sendiri yang akan menghadapinya. Kaiju itu tiba-tiba menyerang, berniat menghancurkan Hoshina. Menghantam tanah sangat keras, hingga menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Namun terlihat Hoshina berhasil menghindar, dan kaiju itu tertarik pada Hoshina. Dia pun bersiap untuk bertarung lebih serius. Kaiju itu mulai mengeluarkan teriakan yang keras, dan kaiju-kaiju lainnya meresponsnya. Hoshina pun menyadari bahwa dia adalah pemimpin yang mengendalikan para kaiju. Kaiju itu mencoba untuk membunuhnya, dan Hoshina berhasil menghindar. Tetapi dia melihat bahwa para kaiju itu sangat kuat. Yakin dia akan mati jika terkena serangan itu. Dia terus menghindari serangan kaiju, dan mencoba untuk membalas, namun serangannya tidak berdampak. Di mana dia menyadari bahwa kulit kaiju itu terlalu keras. Terlihat para petugas lainnya menembaki kaiju wife. Tetapi mereka kesulitan mengalahkannya karena peluru mereka tidak dapat menembus armor kaiju itu. Kafka pun memberi saran untuk menyerang kaiju dari belakang. Mengatakan bahwa itu adalah titik lemah mereka. Kagura dan Haru berhadapan dengan seekor kaiju. Kagura mengalihkan perhatiannya, sementara Haru bersiap untuk menembak belakangnya. Namun tiba-tiba muncul kaiju lainnya, memaksa Haru untuk mundur. Di mana dia menyadari bahwa kaiju-kaiju itu bekerja sama.
Para petugas pun bingung bagaimana mereka bisa mengalahkan kaiju-kaiju itu, karena mereka saling melindungi satu sama lain. Namun Kikoru tiba-tiba muncul, dan dia menyerang kaiju itu secara langsung. I attack head on. Membunuhnya dengan satu serangan. And use my devastating power Mengungkapkan bahwa senjata barunya dapat menembus armor kaiju itu. to rip through their armor like a sheet of tissue paper. Kita mengetahui bahwa pasukan pertahanan memberinya sebuah senjata karena dia adalah petugas ketiga terkuat di Divisi 3. Para kaiju akhir-akhir ini menjadi ancaman yang berbahaya, sehingga mereka pun memutuskan untuk menganggap Kikoru sebagai kekuatan utama dalam pasukan mereka. Namun Kikoru mengungkapkan bahwa dia tidak menyukai senjatanya, karena merasa senjata itu tidak cocok untuknya. Seekor kaiju mencoba untuk meledakkannya, tetapi Kikoru melompat ke depan. Sambil mengingat saat Hoshina memberitahu bahwa senjatanya bisa diaktifkan untuk menghasilkan gelombang listrik. Dia pun berniat untuk mencobanya, menciptakan gelombang listrik yang menambah kecepatan ayunan senjatanya. Dia pun menyerang kaiju itu dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Membunuh kaiju itu seketika. Kaiju lain muncul, dan dia pun langsung menyerangnya. Mengayunkan senjatanya, dan mengaktifkan skillnya lagi. Menciptakan lubang besar pada tubuh kaiju itu. Dia melihat kaiju lainnya menyerang dari atas, namun Ichikawa menembaknya dengan peluru pembeku. Membuat kaiju itu jatuh ke tanah. Dan Kikoru pun memberikan serangan finishing yang ciamik. Melihat combo serangan mereka bekerja dengan baik, Kikoru pun ingin bekerja sama dengannya. Dan Ichikawa setuju. Haru dan Kagura tidak ingin tertinggal, sehingga mereka pun memutuskan untuk beraksi. Kembali ke Hoshina, di mana kaiju humanoid terus mengejarnya. Dia melihat bahwa kaiju itu menikmati pertarungan. Dia pun memerintahkan Konomi untuk membuka gerbang, memungkinkan mereka berdua masuk ke area pelatihan. Kaiju itu berhasil mendaratkan satu serangan, menghempas Hoshina dengan sangat kuat. Namun dia menyadari lengannya terpotong. Di mana Hoshina mengungkapkan bahwa dia telah melepaskan limiternya. Menjelaskan bahwa dia tidak perlu lagi khawatir dengan yang lain selama dia berada di area pelatihan. I needed to get to the training grounds. Now we can hash this out without putting other officers in danger. Unleashed combat power, 92%. Alrighty, time to neutralize this kaiju. Kita beralih ke seorang petugas bernama Akari, yang akan dibunuh oleh seekor kaiju. Tetapi Kafka berlari ke arahnya sambil mengubah kakinya, memungkinkannya menolong Akari tepat waktu. Akari mengira bahwa Kafka menggunakan baju tempurnya untuk menyelamatkannya, dan memberitahu bahwa kekuatan Kafka telah meningkat. Namun kaiju itu bersiap untuk meledakkan mereka. Namun Kikoru tiba-tiba muncul, dan memberitahu Kafka untuk mundur bersama petugas yang terluka. Sementara dia dan Ichikawa yang akan menangani para kaiju. Kafka mengamati mereka bertarung, berpikir bahwa kerjasama mereka luar biasa. Bala bantuan pun akhirnya tiba untuk membantu, dan semua orang bekerja sama. Di mana Kafka melihat bahwa mereka mulai mendesak para kaiju itu mundur. Hoshina melanjutkan pertarungannya melawan pemimpin kaiju. Dan dia berhasil menebas melalui celah-celah pada armor kaiju itu. Kaiju itu mencoba melindungi dirinya, berkata serangan Hoshina mulai bisa diprediksi. Tetapi Hoshina tiba-tiba menebas armornya, membelahnya menjadi potongan-potongan daging. Wild Slasher! Dia pun menyadari bahwa Hoshina sengaja menyerang celah-celah armornya hanya sebagai pengalih perhatian. Namun tubuh kaiju itu dengan cepat beregenerasi, menyadari bahwa Hoshina memang adalah lawan yang pantas. Kaiju itu mencoba melawan, tetapi Hoshina dengan mudah menebasnya. Dan Hoshina melihat inti kaiju itu kini sudah terbuka. Hoshina melancarkan serangan terakhirnya, Hateful Slasher! Dan semua orang mengira pertarungan sudah usai. Namun mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di mana kaiju itu tiba-tiba berubah menjadi monster raksasa. Ternyata kaiju itu berhasil menggeser posisi intinya, sehingga Hoshina gagal menghancurkannya. Kaiju itu mulai menutupi seluruh area dengan uap, dan Konomi mengungkapkan bahwa kaiju itu kini telah mencapai Fortitude 9. Dia mulai khawatir, berpikir bahwa Hoshina tidak akan bisa mengalahkan kaiju itu. Kafka menyadari bahwa Hoshina dalam bahaya, sehingga dia pun memutuskan untuk membantunya. Hoshina mencoba untuk terus bertarung, tetapi dia menyadari bahwa serangannya tidak efektif, karena pisaunya tidak dapat menembus kaiju raksasa. Dia pun berencana untuk mengincar inti kaiju di punggungnya.
Tetapi tiba-tiba dia mulai mimisan, di mana baju tempurnya memberitahu bahwa Hoshina sudah mendekati batas kemampuannya, dan menyarankan untuk menonaktifkan Unleash Combat Power maksimalnya. Namun dia terus bertarung, yakin bahwa dia bisa mengalahkan kaiju itu dalam 1 menit, dan mencoba menyerang dari belakang. Tetapi kaiju itu tiba-tiba menyerangnya, menghantamnya hingga menembus beberapa bangunan. Baju tempurnya memberitahu bahwa dia telah mencapai batasnya, sehingga dia pun menonaktifkan kekuatan maksimumnya. Konomi mengira Hoshina sudah mati, namun Hoshina mengungkapkan bahwa dia baik-baik saja. Mengatakan bahwa perisainya melindunginya. Tetapi dia bingung bagaimana dia bisa mengalahkan kaiju itu, sadar dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia menebas kaiju itu, tetapi dia dengan cepat beregenerasi. Dan mengatakan bahwa Hoshina tidak punya peluang mengalahkannya. Seekor kaiju mengejarnya, dan meledakkan dirinya sendiri, menjatuhkan Hoshina. Flashback, terlihat bahwa Hoshina ternyata berasal dari keluarga samurai, dan dia dianggap sebagai seorang ahli pedang yang sangat jenius. Namun ayahnya menyuruhnya menyerah untuk bergabung dengan pasukan pertahanan, karena dia tidak pandai menggunakan senjata lain. Mengatakan bahwa pedang sudah bukan lagi zamannya. Tetapi Hoshina tetap mencoba untuk bergabung, di mana seorang petugas berpangkat tinggi berpikir bahwa Hoshina tidak cukup kuat, karena skillnya tidak berguna untuk melawan kaiju raksasa. Namun akhirnya dia bertemu dengan Mina, yang tahu bahwa Hoshina adalah seorang ahli berpedang. Hoshina berpikir bahwa Mina akan merendahkannya, namun Mina memberitahu bahwa dia membutuhkan bantuannya, dan bertanya apakah Hoshina ingin bergabung dengannya. Mina menjelaskan bahwa dia adalah spesialis dalam membasmi kaiju raksasa. Tetapi dia kesulitan melawan kaiju yang lebih kecil. Sehingga dia pun meminta Hoshina untuk membersihkan jalannya setiap kali dia ingin menembak targetnya. Kemasa kini, Hoshina menolak untuk menyerah. Karena dia tidak ingin mengecewakan Mina. Dia menyerang kaiju itu dengan segala yang dia punya. Berusaha memotongnya lengannya, tetapi kaiju itu berhasil menangkapnya, dan akan menghancurkannya hingga tewas. Kafka melihatnya dari kejauhan, menyadari bahwa nyawa Hoshina dalam bahaya. Dia pun memutuskan untuk membantunya, sambil bersiap untuk berubah. Namun tiba-tiba semua orang mendengar suara Mina. Dia langsung menembak kaiju itu, hingga meledakkan lengannya. Memberi Hoshina kesempatan untuk melarikan diri. Kaiju itu bersiap untuk menyerang Mina, tetapi Mina melancarkan menembakannya lagi, meledakkan lengannya yang lain. Dia memerintahkan kaiju kecil untuk mengejar Mina, namun Mina berhasil menghindar. Kaiju itu dengan cepat beregenerasi, dan Konomi memberitahu Mina untuk menargetkan intinya. Tetapi Hoshina tahu bahwa itu tidak akan mudah. Dia pun mencoba membantunya dengan menebas kaki kaiju itu, berusaha untuk melumpuhkannya. Namun serangannya tidak berhasil, di mana dia menyadari bahwa kekuatannya terlalu rendah. Kikoru tiba-tiba bergabung dalam pertempuran, dan menyerang dengan kekuatan penuhnya. Tetapi dia terdorong mundur, dan menyadari bahwa dia tidak cukup kuat untuk menembus armor kaiju itu. Hoshina pun memotong armor kaiju tersebut, dan Kikoru langsung melakukan follow-up dengan melancarkan serangan dahsyat, hingga membuat kaiju itu kehilangan keseimbangannya. Kikoru menyadari bahwa dia telah mencapai batasnya. Tetapi dia berhasil membuat celah untuk Mina, yang berhasil menembus belakang kaiju itu, mengungkapkan intinya. Namun Konomi memberitahu Mina bahwa pelurunya tersisa 1. Dan kaiju kecil mencoba menghentikannya. Tetapi petugas lain datang untuk membantu, menembak jatuh kaiju kecil itu. Kaiju humanoid mulai beregenerasi, sehingga Hoshina pun terus menyerangnya. Berencana untuk memperlambat regenerasi kaiju itu. Dia sadar bahwa dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan kaiju itu. Sehingga satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membuka celah bagi Mina. Namun dia menyadari bahwa dia akan segera dimakan. Mina merasa bangga telah memilihnya sebagai wakil kapten. Dia mulai melepas limiternya, meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 96%. Dan menembakkan peluru terakhirnya, meledakkan kaiju itu menjadi bubur. Unleashed combat power, 96%. Now it's time for me to eliminate this threat! Semua orang merayakan kemenangan, sementara Kafka mengamati Hoshina dari kejauhan. Berpikir bahwa Hoshina sangat luar biasa. Kemudian, Mina menyuruh Hoshina untuk beristirahat. Tahu bahwa dia sudah mencapai batasnya. Tetapi petugas lain juga tahu bahwa Mina juga kelelahan. Mereka pun mengatakan untuk menyerahkan kaiju kecil kepada mereka.
Namun pada saat itu, semua orang menyadari bahwa kaiju-kaiju itu berkumpul di atas mereka. Dan Konami mengungkapkan bahwa mereka telah membentuk sebuah bom raksasa yang mampu meluluhlantahkan seluruh markas mereka hingga rata. Semua orang berpikir mereka sudah tamat. Tetapi tiba-tiba Kafka berlari ke depan. Hoshina mencoba menghentikannya, berpikir bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikan bom itu. Tetapi dia bingung melihat bagaimana Kafka bisa bergerak sangat cepat. Kafka tiba-tiba berubah menjadi kaiju nomor 8, mengejutkan semua orang. Dan Konami pun mengungkapkan bahwa kekuatan Kafka berada di Fortitude 9,8. Kafka menyadari bahwa dia telah mengecewakan teman-temannya, karena mereka telah membantunya menyembunyikan rahasianya. Tetapi dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu, atau semua orang akan mati. Dia mulai mengaktifkan jet, terbang ke udara, dan dengan sekuat tenaga menghantam bom itu. Mendorongnya jauh dari markas. Namun dia kekuatannya melemah, dan dia terjatuh ke tanah. Bom itu pun meledak, menyebabkan kehancuran yang sangat dahsyat. Terlihat Kafka menggunakan tubuhnya untuk melindungi petugas lain. Dan semua orang berhasil selamat tanpa adanya korban jiwa. Tetapi Kafka merasa bahwa semuanya sudah berakhir baginya. Karena rahasianya telah terbongkar, dan tubuhnya kini sudah tidak bisa bergerak. Para petugas menodongkan senjata mereka ke arahnya, di mana Mina memanggil Kafka sebagai kaiju nomor 8. Mengatakan bahwa Kafka telah ditangkap. Kemudian, terlihat para petinggi sedang menyaksikan kejadian itu. Dan mereka tak bisa mempercayai bahwa ada seekor kaiju di dalam pasukan pertahanan. Mereka berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan pada Kafka. Direktur Jenderal Pasukan Anti Kaiju, Isao Shinomiya, memutuskan untuk membawanya. Mengatakan bahwa dia akan memerintahkan Divisi 3 untuk menyerahkan Kafka. Kita kemudian melihat Kafka berada di fasilitas penahanan, di mana dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya. Dia mengingat bagaimana Kikoru memberitahu bahwa tubuhnya mungkin akan digunakan untuk menciptakan senjata spesial. Mina dan Hoshina masuk ke ruangan, memberitahu bahwa mereka akan membawa Kafka ke markas besar pasukan anti kaiju. Mereka melepasnya, dan mengawalnya keluar. Kafka berpikir bahwa mereka membencinya karena dia menyembunyikan kekuatan kaijunya dari mereka. Mereka berjalan melewati petugas lainnya, dan Kafka memperhatikan Ichikawa. Berpikir Ichikawa kesal dan kecewa padanya. Kafka mulai masuk ke sebuah truk, berpikir semuanya sudah berakhir. Tetapi Ichikawa tiba-tiba memanggilnya, mengatakan bahwa dia akan menunggu Kafka untuk kembali. Mereka bersiap untuk berangkat, dan Mina mengatakan bahwa tidak ada kamera di sini. Dan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas tindakan Kafka, karena telah menyelamatkan semua orang tanpa keraguan sedikit pun. Dia menjelaskan bahwa dia akan membantu untuk membuktikan bahwa Kafka adalah manusia. Dan melaporkan semua perbuatan baik yang telah Kafka lakukan sebagai seorang petugas. Yakin pasukan pertahanan akan melepaskannya jika mereka tidak melihat Kafka sebagai ancaman. Mina juga mengungkapkan bahwa skuad Divisi 3 sama sekali tidak menganggapnya sebagai musuh. Tetapi dia mengatakan sudah waktunya untuk pergi. Mina memberitahu Kafka bahwa dia akan dipindahkan ke markas lain. Namun Kafka bertanya apakah dia masih bisa berdiri di sisi Mina. Mina pun menjawab bahwa dia akan selalu menunggunya. Kafka mulai menangis, dan mereka pun mulai berangkat. Beberapa hari kemudian, teman-teman Kafka memikirkan tentangnya. Furuhashi masih tidak percaya bahwa Kafka adalah kaiju nomor 8, karena dia selalu terlihat sangat ceria. Akari menjelaskan bahwa Kafka telah menyelamatkan nyawanya, menganggapnya sebagai orang yang hebat. Tetapi Kagura menjelaskan bahwa mereka tidak bisa memutuskan apa yang akan terjadi padanya, karena itu tergantung pada asosiasi netralisasi anti kaiju. Haru berpikir bahwa dunia akan rusuh jika mereka mengetahui tentang Kafka. Karena mereka mungkin akan curiga terhadap tetangga mereka, jika mereka menemukan bahwa manusia bisa berubah menjadi kaiju. Di tempat lain Konami mengunjungi Mina, yang bertanya kepadanya apakah Konami bisa menuliskan dokumen-dokumennya. Dia menyadari bahwa itu adalah dokumen Kafka, dan dia pun setuju untuk melakukannya. Bawahan Hoshina terlihat bertanya tentang Kafka. Hoshina menjelaskan bahwa dia ingin Kafka kembali,
karena dia ingin bertarung dengannya lagi. Sadar bahwa Kafka menahan diri saat pertempuran terakhir mereka. Kikoru mengunjungi kantor Isao, dan kita mengetahui bahwa Isao adalah ayahnya. Kikoru mulai meminta agar Isao membebaskan Kafka, karena Kafka telah menyelamatkan nyawanya. Namun Isao memanggilnya bodoh, dan dia menunjukkan laporan X-ray, yang mengungkapkan bahwa Kafka memiliki inti kaiju di dalam tubuhnya. Isao pun berpikir bahwa Kafka bukanlah manusia. Mengatakan bahwa dia sama sekali tidak berbeda dari kaiju yang membunuh ibunya. Tetapi Kikoru menjelaskan bahwa dia masih percaya pada Kafka. Terlihat Kafka berada di penjara dengan keamanan yang sangat canggih dan ketat, di mana para ilmuwan memantau kondisinya. Namun dia memikirkan teman-temannya, merasa bahwa dia berutang penjelasan kepada mereka. Dia pun bertekad untuk bisa bertemu mereka lagi. Para anggota sedang melapor kepada Mina, yang memberitahu bahwa markas mereka telah hancur selama serangan terakhir. Sehingga itu bukan lagi tempat yang baik untuk melatih anggota baru. Dia menjelaskan bahwa kaiju semakin kuat, dan para petinggi mulai khawatir. Berpikir bahwa kaiju semakin menjadi ancaman yang besar. Dia menyebutkan bahwa mereka harus lebih siap lagi, dan memberitahu bahwa mereka akan dilatih bersama dengan para anggota baru paling berbakat dari divisi lain. Haru berpikir bahwa para petinggi melakukannya agar bisa memantau para anggota yang dekat dengan Kafka. Tetapi Mina membantahnya, mengatakan bahwa Kafka tidak ada hubungannya dengan hal ini. Furuhashi merasa dia ingin tetap berada di divisi ketiga. Tetapi Ichikawa setuju untuk berlatih dengan divisi lain. Furuhashi memberitahu bahwa mereka akan berpisah, tetapi Ichikawa tampaknya tidak peduli. Tak lama kemudian, Haru ingin menelpon ayahnya. Namun dia mendengar Kagura sedang menelpon. Kagura menjelaskan bahwa dia ingin menyelamatkan seseorang, sehingga dia pun meminta bantuannya. Dia menyadari bahwa Haru mendengar percakapannya. Haru menjadi penasaran, dan Kagura menjelaskan bahwa dia sedang berbicara dengan mantan komandannya di pasukan darat Jepang. Haru tidak percaya Kagura melakukan hal ini untuk membantu Kafka. Kagura pun menjelaskan bahwa dia tidak ingin kehilangan Kafka, karena dia telah menganggapnya sebagai rekan yang baik. Kembali ke Kafka, yang sedang berpikir tentang apa yang dikatakan Mina. Merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja begitu dia membuktikan bahwa dia manusia. Tiba-tiba Isao datang, dan dia memberi perintah kepada bawahannya untuk membebaskan Kafka. Mereka memperingatkannya bahwa ini terlalu berbahaya. Tetapi Isao mengungkapkan bahwa Kafka sebenarnya bisa dengan mudah mematahkan belenggunya jika dia mau. Mereka pun membebaskannya, namun Isao tiba-tiba mulai menembakinya. Kafka pun menggunakan tangannya untuk berlindung. Namun Isao merobek kulit Kafka, dan mengambil sampel darahnya. Mengatakan bahwa Kafka adalah kaiju. Namun Kafka membantahnya, mengatakan bahwa dia adalah manusia. Isao memberi isyarat, dan bawahannya menyerahkan sarung tinjunya. Isao mengenakannya, dan senjata itu menyatu dengan tubuhnya. Dan mengatakan bahwa dia akan melenyapkan kaiju nomor 8. Kafka bertekad untuk tidak berubah, karena dia ingin membuktikan bahwa dia adalah manusia. Tetapi Isao menyerangnya, memotong tangannya, dan menghantamnya dengan keras ke dinding. Para petinggi terkesan, menyadari bahwa Isao belum kehilangan kemampuannya. Di mana kita mengetahui bahwa Isao dianggap sebagai tentara terkuat dalam sejarah. Kafka kemudian berubah menjadi kaiju, dan dia mencoba melarikan diri. Berniat untuk terus menghindar sampai Isao mencapai batasnya. Namun Isao terus mengejarnya, dan berhasil mendaratkan pukulan yang sangat mematikan. Tetapi Kafka segera pulih, menyadari kekuatan Isao setara dengan kaiju raksasa. Kita mengetahui tentang kaiju nomor 2 yang muncul beberapa dekade lalu, di mana dia hampir menghancurkan seluruh kota, sampai pasukan pertahanan berhasil menetralisirnya. Sarung tinju Isao itu terbuat dari bagian tubuh kaiju nomor 2, dan hanya dia satu-satunya orang yang bisa menggunakannya. Isao dengan mudah mengalahkan Kafka, memukulnya dengan kekuatan yang luar biasa. Dan Kafka menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dan Isao melancarkan serangan terakhirnya. Namun Kafka tiba-tiba berubah menjadi kaiju sepenuhnya, dan mengeluarkan auman yang sangat menggelegar. Di mana Kikoru menyadari bahwa ada yang tidak beres pada Kafka. Kafka menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dan kaiju di dalam dirinya memberitahunya untuk melakukan kerusakan. Sementara itu,
terlihat Ichikawa sedang berlatih. Dan Furuhashi bertanya mengapa Ichikawa setuju untuk bergabung dengan divisi lain saat mereka semua sedang khawatir tentang Kafka. Tetapi Ichikawa mengatakan bahwa dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin, agar dia bisa melindungi Kafka ke depannya. Furuhashi bertanya-tanya apakah Kafka benar-benar akan kembali. Ichikawa terus percaya akan hal itu, sehingga Furuhashi pun bersemangat untuk berjuang juga. Terlihat Mina dipanggil ke markas besar. Dan dia diberitahu untuk menunggu hasil pemeriksaan Kafka. Sementara itu, Kafka mengamuk dan mulai menerjang Isao dengan kekuatan penuh. Tetapi Isao menghindar, dan melihat bahwa Kafka menyerangnya seperti binatang buas. Isao bersiap untuk menyerang, tetapi Kafka memutar tubuhnya 180 derajat agar bisa menyerang lagi. Kafka berusaha menghentikan dirinya dari dalam, tetapi tubuhnya terus menyerang. Kikoru berusaha menyadarkannya, sementara Isao berhasil membalas dengan pukulan ultrasonik. Namun dia menyadari bahwa inti Kafka menghilang, dan tubuh Kafka tiba-tiba beregenerasi di belakangnya. Mereka berdua saling adu jotos, dan kekuatan mereka mulai menghancurkan penjara bawah tanah itu. Dan para pengawas terkejut karena tempat itu sudah dirancang untuk menahan serangan kaiju dengan kekuatan Fortitude 10. Petinggi lainnya melihat bahwa tampaknya Isao menahan kekuatannya untuk menguji Kafka. Kikoru pun menyadari bahwa Isao memberi Kafka kesempatan untuk bertahan hidup karena dirinya. Pertarungan antara keduanya berlanjut, dan Kafka berhasil mencabik tubuh Isao. Para petinggi melihat bahwa situasinya menjadi buruk. Dan tak peduli sekuat apa Isao menyerang, sepertinya Kafka kini mulai mendominasi. Isao melancarkan ribuan ledakan listrik, tetapi Kafka membalas dengan ledakan energi, hingga menghempasnya. Kafka menangkapnya, dan mulai menghantamkan tubuhnya ke tanah. Dia sadar bahwa dia akan membunuhnya. Dan saat melihat Kikoru yang menyaksikannya, dia berusaha sekuat tenaga menghentikan tubuhnya. Kikoru berpikir tentang semua yang telah mereka lewati, dan dia memutuskan untuk terus percaya pada Kafka. Dia pun berteriak memberitahu Kafka untuk tidak menyerah. Kafka mencoba melepaskan dirinya, tetapi seekor kaiju muncul di depannya. Dan tiba-tiba memakannya. Tubuh Kafka bersiap untuk menghabisi Isao. Dan Kafka merasa dirinya tenggelam di lautan dalam. Namun tiba-tiba cahaya muncul menerangi, di mana Mina meraih tangannya. Memberitahu bahwa dia sedang menunggunya. Membuat Kafka akhirnya tersadar. Saat tubuhnya menyerang, terlihat Kafka melukai dirinya sendiri. Dan dengan tegas menyatakan bahwa dia adalah manusia. Akhirnya Kafka terjatuh, dan tubuhnya kembali normal. Tetapi seorang petugas bersiap untuk mengeksekusinya. Isao menyuruh pria itu untuk mundur. Dan kita diperkenalkan dengan Kapten Divisi Pertama yang bernama Narumi. Isao memanggil tim medis, dan Narumi penasaran apa yang akan Isao lakukan terhadap Kafka. Penyelidikannya pun telah selesai, dan para atasan bertanya kepada Mina apa pendapat Mina sebagai atasan Kafka. Mereka berkata bahwa keputusan mereka hampir final. Dan laporannya tidak akan mengubah nasib Kafka, sehingga dia tidak perlu merasa bertanggung jawab atas semua ini. Mina memutuskan untuk menyampingkan apakah Kafka seorang kaiju atau manusia. Tetapi dia menjelaskan bahwa Kafka adalah seorang anggota pasukan pertahanan. Dia menyebutkan semua kontribusi Kafka, serta bagaimana Kafka telah menyelamatkan banyak rekannya. Terutama ketika dia menghentikan bom kaiju raksasa itu. Para petinggi berpikir itu mungkin terjadi hanya karena Kafka memiliki kekuatan. Tetapi Mina menjelaskan bahwa Kafka selalu gagal dalam ujian pasukan pertahanan, dan memiliki 0% kekuatan dengan pakaian tempurnya. Namun dia tidak pernah sama sekali berhenti berusaha untuk menyelamatkan orang. Dan dia peduli pada orang lain lebih dari siapapun di skuad Divisi 3. Mina teringat saat orang tuanya kecelakaan ketika dia masih kecil. Namun Kafka selalu berada di sisinya menemaninya. Dia berpikir bahwa Kafka lebih memiliki jiwa kemanusiaan yang tulus daripada siapapun. Dan hatinya yang tangguh bisa dipercaya sebagai seorang perwira. Para petinggi berpikir jawaban Mina terlalu subjektif. Tetapi Isao berterima kasih atas laporan Mina. Mereka bersiap untuk menyingkirkan Kafka, tetapi keputusan akhir kembali diserahkan kepada Isao. Terlihat Kafka terbangun, dan dia terkejut karena dia masih hidup. Dia kaget melihat Isao di sampingnya, dan merasa senang karena dia baik-baik saja. Kafka bertanya apakah dia diterima sebagai manusia karena saat ini dia masih hidup. Tetapi Isao memanggilnya sebagai kaiju. Namun, mereka membiarkan Kafka hidup untuk sementara ini. Dan terlihat bahwa Isao memutuskan untuk tidak menetralisirnya. Anggota lainnya berpikir bahwa membiarkan Kafka hidup terlalu berisiko. Tetapi Isao berpikir Kafka bisa dikendalikan.
Dan Isao tidak yakin jika mereka mengubah Kafka menjadi senjata, apakah kekuatan senjata itu akan sama kuatnya dengan Kaiju Kafka. Dan mereka saat ini membutuhkan pasukan mereka dalam kondisi terbaik, mengingat serangan Kaiju yang terjadi belakangan ini. Petinggi lain tetap merasa keberatan, tetapi Isao mengingatkan mereka bencana yang terjadi 10 tahun yang lalu, ketika 6 Kaiju membunuh lebih dari 200 jiwa perwira pasukan pertahanan. Sehingga jika sesuatu seperti itu terjadi lagi, mereka akan membutuhkan kekuatan Kaiju Kafka. Para atasan tetap menentang keputusan tersebut, sehingga Isao pun memberitahu Kafka bahwa dia harus membuktikan kemampuannya jika ingin terus bertahan hidup. Kafka sadar bahwa mereka hanya menggunakannya sebagai senjata. Tetapi dia bersumpah akan membuat mereka semua mengakui dirinya sebagai perwira pertahanan. Dan dia pun akhirnya tertidur sambil memikirkan Mina. And that ought to do it. I think I figured out humanity's intellectual capabilities. At the individual level, they're nothing special. Their strength seems to lie in their ability to accumulate knowledge across generations. And on your end, there's nothing left for me to learn about the base. We're finally ready to proceed with the next phase of our plan. Yes, goodbye. Time to bring the Kaiju power that festers in the hands of humanity back to the hands of Kaiju where it belongs.